Bab 531 Segala macam metode. Energi spiritual murni dan kuat berdesir yang menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi di aula kuno. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di langit, menempati lokasi yang berbeda sebagai energi spiritual tak terbatas menyebar dari mereka. Jelas, mereka akan mencoba untuk menaklukkan semua cairan spiritual yang berdaulat dengan cara mereka yang sebenarnya. Wajah Mu Chen muram seperti yang dia uji sebelumnya. Dia tahu betapa kuatnya cairan spiritual berdaulat itu. Jika cairan spiritual berdaulat itu memiliki karakteristik ofensif, Mu Chen tidak akan berani memiliki ide tentang mereka karena energi spiritual yang terkandung dalam setiap tetes cairan spiritual berdaulat itu lebih kuat daripada yang dia kumpulkan di tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang disempurnakan oleh para ahli Rana Sovereign dengan waktu yang sangat lama. Kabut putih keluar dari mulut Mu Chen saat tatapannya berubah menjadi sangat serius. Tak lama setelah itu, kedua telapak tangannya didorong ke depan saat energi spiritual hitam dan putih membentuk tangan besar dan meraih ikan kecil kehijauan yang berenang di udara. Bas. Pada saat ini, Mu Chen telah mengendalikan energi spiritualnya hingga batasnya saat tangan hitam dan putih besar itu berkedip, menangkap satu ikan kecil dan menaklukkannya dengan cepat. Sama seperti Mu Chen telah pindah, teriakan yang jelas bergema dari lokasi Wen Qingxuan ini. Cahaya keemasan berkedip dan di dalam cahaya keemasan, sepertinya ada burung phoenix emas yang melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan menelan ikan kecil yang berenang di udara. Setelah phoenix emas berukuran kecil itu melahap ikan kecil itu, ia dengan cepat terbang kembali, berubah menjadi bulu emas. Phoenix emas itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, yang berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Ketika cahaya keemasan menghilang, sosok Wen Qingxuan muncul. Tangannya yang seperti batu giok meraih 10 tetes sovereign spiritual liquid yang melayang di atas tangannya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia sudah menaklukkan 10 tetes sovereign spiritual liquid. Efisiensi beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan melihat sovereign spiritual liquid di tangannya saat dia mengangguk puas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dengan tatapan memprovokasi. Tangan yang terakhir telah terbentuk adalah dari energi spiritualnya. Jadi, itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan phoenix emas yang dia bentuk. Mu Chen juga merasakan tatapan memprovokasi dari Wen Qingxuan saat dia tersenyum sebagai tanggapan. Dia dikejutkan oleh metode yang terakhir. Selanjutnya, dia merasakan fluktuasi yang familiar datang dari phoenix emasnya. Bas. Sama seperti mata Mu Chen berkedip, teriakan pedang yang jelas bergema saat dia mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat SWOT Inten yang kuat menyebar dari Luo Li. SWOT Inten itu tidak memiliki bentuk. Namun, dia bisa merasakan riak detak jantung meluas darinya. Bas. Seruan pedang menjadi lebih cepat saat pedang Dewa Luo yang ada di tangan Luo Li sedikit tersentak. Detik berikutnya, pedang Dewa Luo terbang dengan cahaya pedang yang berfluktuasi. Itu terbentuk menjadi sungai pedang di bawah cahaya pedang. Saat sungai pedang bersiul, itu seperti ular sanca besar karena melahap 10 cairan spiritual berdaulat. Ketika sungai pedang melahap cairan spiritual berdaulat itu, sungai itu mengakar di sekitar Luo Li. Mu Chen bisa melihat pedang Dewa Luo memancarkan cahaya pedang di dalam sungai pedang karena terus-menerus menekan cairan spiritual penguasa yang membalas. Pedang Dewa Luo, memang, layak menjadi artefak surgawi yang asli. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Mu Chen juga belum melihat kekuatan sejati yang dilepaskan oleh pedang Dewa Luo. Namun, dia merasa bahwa jika pedang Dewa Luo benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan pilar iblis Meru besar tidak akan menentangnya kecuali Mu Chen membuka segel yang ditempatkan di atasnya. Dengan kekuatan pedang Dewa Luo, Luo Li menekan cairan spiritual berdaulat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam setengah jam, ada 10 cairan spiritual berdaulat yang dengan tenang mengambang di hadapannya dari sungai pedang. Luo Li menggenggam tangannya saat dia menyimpan 10 tetes sovereign spiritual liquid. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Chen dan tersenyum, dengan jenaka menunjuk ke arah Wen Qingxuan saat dia membentuk kata-kata dengan mulutnya, jangan kalah darinya. Mu Chen tak berdaya memelototinya. Gadis ini jelas benar-benar menikmati kemalangannya. Namun, sudah waktunya baginya untuk mengungkapkan beberapa kartunya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terlempar jauh oleh mereka. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana Wen Qingxuan akan mengejeknya saat itu.
Mu Chen menghirup seteguk udara saat pupil hitamnya menjadi fokus. Tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual tersebar dengan lambaian tangannya. Metode menangkap cairan spiritual berdaulat ini terlalu tidak efisien karena tidak dapat dibandingkan dengan Wen Qingxuan dan Luo Li. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat dia menutup matanya saat energi spiritual di sekitarnya menjadi tenang. Wen Qingxuan dan Luo Li juga merasakan tindakannya. Tepat ketika mereka menangkap cairan spiritual yang berdaulat, mereka juga memperhatikan arahannya. Cahaya hitam muncul dari tubuh Mu Chen di bawah perhatian mereka. Cahaya menjadi semakin padat saat berkumpul di belakang Mu Chen. Samar-samar membentuk bentuk pagoda 9 lapis. Ada tanda yang dalam di permukaan pagoda 9 lapis dengan pola naga di setiap tingkat, membuatnya tampak hidup dan hidup. Naga meraung seolah-olah mereka akan berjuang bebas dari tubuh pagoda 9 lapis. Penindasan kekuatan yang aneh secara bertahap menyebar. Cairan spiritual berdaulat yang berenang di dekat Mu Chen tampak seolah-olah mereka merasakan tekanan yang datang darinya saat mereka mulai melarikan diri. Apa itu? Wen Qingxuan sedikit terkejut. Ini jelas pertama kalinya dia melihat metode ini dari Mu Chen. Selanjutnya, dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pagoda 9 lapis hitam. Mata menawan Luo Li tertuju pada pagoda 9 lapis hitam. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Selanjutnya, dia tahu betapa kuatnya itu. Saat itu, di gunung spiritual surgawi dari benua surga utara, Ibu Mu Chen muncul dan menggunakan pagoda 9 lapis yang serupa untuk memperbaiki penguasa naga kuning, bersama dengan tubuh surgawinya. Adegan itu sangat mengejutkan sehingga membuat tembakan besar dari benua surga utara tercengang. Meskipun pagoda 9 lapisnya saat ini tidak ada bandingannya dengan milik ibunya, itu jelas tidak lemah. Saat pagoda 9 lapis melayang di belakang Mu Chen, cahaya hitam menyapu. Lampu hitam itu tampak seolah-olah mengandung kekuatan aneh saat ikan-ikan kecil kehilangan kekuatan untuk membalas begitu cahaya hitam menyinari mereka. Setelah itu, mereka tersedot ke dalam pagoda 9 lapis bersama dengan cahaya hitam. Ketika ikan-ikan kecil tersedot ke dalam pagoda 9 lapis, raungan naga terdengar dari tubuh pagoda. Seekor naga emas primordial memisahkan diri dari tubuh pagoda 9 lapis saat api emas tanpa batas memasukinya. Api emas melebar saat mereka menelan ikan kecil. Tesi, api emas menunjukkan kekuatan yang menakutkan ketika mereka memurnikan penguasa naga kuning bersama dengan tubuh surgawinya saat Ibu Mu Chen menggunakan metode yang sama. Karena itu, menghadapi nyala api emas, perjuangan ikan-ikan kecil kehijauan itu menjadi lemah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 10 tetes sovereign spiritual liquid sudah mengambang di dalam pagoda 9 lapis. Mu Chen membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya saat sovereign spiritual liquid terbang keluar dan mendarat di atas telapak tangannya. Mu Chen menatap cairan spiritual sovereign di tangannya saat senyum muncul dari sudut mulutnya. Sejak dia berhasil mengembangkan versi lengkap dari seni pagoda besar, pagoda 9 lapisnya telah tumbuh dalam kekuatan. Namun, dia tidak sering menggunakannya saat menghadapi musuh karena dianggap kartu truf. Mu Chen menyimpan sovereign spiritual liquid saat dia melirik Wen Qingxuan. Keheranan memenuhi wajah gadis itu. Jelas, dia dikejutkan oleh kecepatan Mu Chen. Namun, ketika dia merasakan tatapan Mu Chen, dia pura-pura mendengus jijik. Dia kemudian menoleh dan tidak lagi peduli tentang Mu Chen karena mulai menaklukkan cairan spiritual berdaulat dengan kekuatan penuh dengan mengendalikan Phoenix emas. Ketika Mu Chen melihat bahwa gadis sombong itu dikejutkan olehnya, dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengedipkan matanya ke arah Luo Li. Kamu hanya tahu cara menggertak gadis-gadis. Luo Li memutar matanya ke arahnya saat dia tersenyum. Dia tidak lagi membagi perhatiannya dan juga fokus pada tugas di depannya. Mu Chen tersenyum sambil menarik pandangannya dan menenangkan hatinya. Saat ini, dia harus menangkap sovereign spiritual liquid secepat mungkin. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu lagi. Bahkan di dunia 1000 besar, dengan jumlah cairan spiritual yang berdaulat di tempat ini, bahkan dapat menarik perhatian banyak ahli alam berdaulat untuk memperjuangkannya. Pada saat itu tidak akan seperti pertengkaran kecil yang mereka alami dengan Mo Yu dan kelompoknya. Oleh karena itu, dia harus mengambil kesempatan ini untuk menangkap cairan spiritual penguasa secepat mungkin karena itu akan sangat menguntungkan kultivasinya di masa depan. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah yang cukup untuk memasuki ranah sovereign. Gemuruh, gemuruh.
Saat Mu Chen menenangkan hatinya, pagoda 9 lapis di belakangnya memancarkan cahaya hitam. Lampu-lampu hitam itu menyelimuti ikan-ikan kecil itu dan, setelah itu, menekan dan menaklukkan mereka. Di dalam aula kuno, siulan energi spiritual bergema saat Phoenix emas, sungai pedang, dan pagoda hitam menempati sudut. Seiring berjalannya waktu, ikan-ikan kecil itu diubah menjadi cairan spiritual yang berdaulat dan disimpan oleh ketiga orang itu. Mereka bertiga memperoleh manfaat terbesar dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini. Bab 532 Mangkuk Kondensasi Spiritual. Waktu dengan cepat berlalu di aula. 3 lampu menyilaukan menempati 3 sudut saat cahaya terjalin dengan riak energi spiritual yang kuat yang dipancarkan. Di bawah naungan 3 cahaya yang menyilaukan, ikan-ikan kecil yang berenang di udara terus-menerus diburu. Berubah menjadi cairan spiritual berdaulat yang berkilau dengan setiap tetesnya mengandung energi spiritual yang agung. 3 orang menghabiskan waktu setengah hari untuk menangkap mereka. Karena semakin banyak ikan kecil kehijauan ditangkap, danau hijau di tengah aula tiba-tiba membuat riak halus. Setelah itu, seolah-olah kekuatan isap dipancarkan saat ikan kecil yang berenang di udara melarikan diri ke danau. Celepuk. Begitu mereka memasuki danau, tubuh mereka dengan cepat mencair saat mereka bergabung ke dalamnya dan menghilang. Aula menjadi kosong sekali lagi. Karena hilangnya ikan kecil itu, 3 cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur memudar saat sosok Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan muncul. Mereka sedikit bingung saat mereka bertukar pandang. Mata mereka masih dipenuhi dengan ketidakpuasan karena mereka jelas belum puas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen menatap danau hijau sambil mengerutkan alisnya. Semua cairan spiritual berdaulat itu ditarik. Pasti ada batasan berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang bisa diperoleh seseorang sekaligus. Luo Li bergumam, tapi aku masih belum puas. Wen Qingxuan menatap danau hijau dengan sedih saat dia mendengus, jika kamu ingin menghalangiku, maka aku akan membawamu juga. Saat dia selesai berbicara, dia menyapu tangannya saat bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menuju danau hijau. Bas! Namun, ketika bulu emas bersentuhan dengan danau hijau, ia telah menghilangkan cahaya keemasan dengan kecepatan tinggi karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat tersedot oleh danau. Seru Wen Qingxuan saat wajahnya berubah muram. Dia menatap danau di depannya saat matanya berkedip dan berteriak dengan nada kaget, ini sebenarnya artefak spiritual. Hati Mu Chen juga tersentak saat mendengar suaranya. Danau yang bisa menampung begitu banyak cairan spiritual berdaulat sebenarnya adalah artefak spiritual. Bukankah itu berarti jika dia bisa mengambil artefak spiritual ini, dia akan mendapatkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat? Sosok Mu Chen terbang keluar saat dia berhenti di tepi danau. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa sepertinya ada teks kuno di dalam danau. Ini adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mu Chen menatap teks kuno sambil bergumam. Mangkuk kondensasi spiritual, bagaimana mungkin? Ketika mereka mendengar nama itu, wajah Wen Qingxuan dan Luo Li berubah. Mereka dengan cepat melesat dengan tatapan penuh keheranan. Mengapa? Apa itu mangkuk kondensasi spiritual? Mu Chen bertanya dengan heran ketika dia melihat reaksi dari kedua gadis itu. Pria bodoh. Di zaman kuno, ada ras khusus. Mereka dikenal sebagai ras kondensasi spiritual karena mereka memiliki kemampuan khusus. Artefak spiritual yang mereka ciptakan akan memiliki efek memadatkan energi spiritual. Karya puncak mereka adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mengaktifkan mangkuk bisa membayangi langit dan bumi yang luas. Segala bentuk energi spiritual akan tersedot ke dalamnya dan secara otomatis akan berubah menjadi cairan spiritual yang berdaulat, kata Wen Qingxuan. Wajah Mu Chen berubah. Segala bentuk energi spiritual akan diubah menjadi cairan spiritual berdaulat. Ada harta yang begitu menakutkan di dunia ini. Bukankah itu berarti bahwa orang yang memiliki harta ini akan setara dengan mendapatkan cairan spiritual penguasa yang tak habis-habisnya? Jika itu masalahnya, maka artefak spiritual ini bahkan lebih menakutkan daripada artefak surgawi. Jika barang seperti itu ditempatkan di dunia 1000 besar, bahkan kekuatan kuat itu akan memperebutkannya. Harga mangkuk kondensasi spiritual adalah sesuatu yang bahkan pedang Dewa Luoku tidak bisa dibandingkan. Itu bukan artefak divine, tapi itu pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan itu, artefak Sein primordial. Luo Li berkata dengan lembut.
Nama yang tidak dikenal dari artefak Sein primordial membawa tekanan yang tak terkatakan kepada Mu Chen. Barang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Asal-usul benda ini sangat besar. Selain terkejut, Mu Chen merasa bermasalah di hatinya. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini begitu menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Jika bahkan berita sekecil apapun tentang barang semacam itu bocor, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan memiliki kedamaian. Orang yang kasar tidak bersalah, tetapi karena memiliki harta, dia bersalah. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, harta seperti itu bukanlah sesuatu yang akan Mu Chen letakkan di tangannya. Namun, mangkuk kondensasi spiritual ini tidak asli. Wen Qingxuan berkata dengan tegas. Sebuah palsu. Mu Chen kosong. Benar, meskipun istana kayu surgawi memiliki kekuatan besar, itu tidak dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di dunia 1000 besar saat itu. Bahkan di benua hancur ini, istana kayu surgawi hanya bisa menyatakan monarki di sudutnya. Artefak Sein primordial seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh istana kayu surgawi. Luo Li juga mengangguk. Oleh karena itu, mangkuk pemadatan spiritual di depan mata kita ini seharusnya palsu. Bahkan yang palsu sangat kuat. Mu Chen menjilat bibirnya. Hatinya yang tertekan sebelumnya berkobar. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini adalah barang yang asli, dia secara alami tidak akan memikirkannya dan hanya akan mengingatnya di dalam hatinya, sampai kekuatannya cukup kuat sebelum dia datang untuk mengambilnya. Karena itu palsu, harganya akan turun lebih banyak dan itu sepadan dengan risikonya. Ada banyak mangkuk kondensasi spiritual palsu. Beberapa kekuatan puncak akan memiliki item seperti itu. Oleh karena itu, tidak terlalu luar biasa bagi istana kayu surgawi untuk memilikinya, kata Luo Li. Lalu, bisakah kita mengambilnya? Tanya Mu Chen. Baru sekarang dia mengerti bahwa barang paling berharga di halaman spiritual tersembunyi bukanlah cairan spiritual berdaulat, tetapi mangkuk kondensasi spiritual palsu ini. Wen Qingxuan dan Luo Li bertukar pandang saat mereka menganggukkan kepala. Latar belakang mereka tidak lemah, tetapi mereka tetap tergoda oleh mangkuk kondensasi spiritual ini, karena jumlah cairan spiritual berdaulat yang mereka peroleh hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah yang terkandung dalam mangkuk kondensasi spiritual. Energi spiritual mayastik menyapu keluar dari telapak tangan Mu Chen saat dipintal benangnya menuju danau yang dibentuk oleh spiritual condensing bowl. Namun, begitu energi spiritualnya mendekati mangkuk kondensasi spiritual, energi spiritual tersedot ke dalamnya. Sosoknya tersentak saat tatapannya berubah serius. Mangkuk kondensasi spiritual akan secara otomatis menyerap energi spiritual yang mendekat. Saya khawatir dengan kekuatan kami, tidak mungkin bagi kami untuk mengambilnya. Luo Li berkata tanpa daya. Wen Qingxuan juga menghela nafas dengan kasihan. Harta itu ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak rela. Mu Chen merenung ketika cahaya berkedip. Ekspresinya berubah saat rune pohon kuno muncul dari dahinya. Sebelumnya, roh halaman menyebutkan bahwa aku adalah penerusnya. Karena saya penerus, maka saya secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi hal-hal di sini. Mu Chen menunjuk rune di dahinya sambil melanjutkan, biarkan aku mencoba memindahkannya. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk. Karena mereka tidak memiliki metode lain, mengapa tidak membiarkan Mu Chen mencobanya? Tatapan Mu Chen berkumpul dan rune pohon kuno di dahinya berkedip dengan kilau samar. Sesaat kemudian, rune itu meledak dengan cahaya hijau saat menyebar dan menyelimuti danau kehijauan. Berdengung, berdengung. Saat semuanya diselimuti oleh cahaya kehijauan, danau yang semula tenang mulai beriak saat cahaya redup ditembakkan dari danau. Saat melihat adegan ini, Luo Li dan Wen Qingxuan merasa bersemangat. Itu memang berguna. Cahaya di danau menjadi lebih pekat dan, setelah itu, danau mulai menyusut. Beberapa menit kemudian, danau besar itu berubah menjadi mangkuk giok kehijauan antik saat melayang, bergoyang sebelum mendarat di telapak tangan Mu Chen yang terentang. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan mengarahkan pandangan mereka. Mangkuk giok kuno diam-diam beristirahat di telapak tangan Mu Chen sebagai pola berurat rumit bisa dilihat di sekitar mangkuk. Polanya agak merah-merah. Dikatakan bahwa selama pembuatan mangkuk kondensasi spiritual, selain dari berbagai bahan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga bahan, darah dari ras kondensasi spiritual. Di dalam mangkuk batu giok, seolah-olah ada cairan tak terbatas yang bergoyang. Namun, itu tidak bisa lepas dari mulut mangkuk. Cepat,
Lihat berapa banyak cairan spiritual berdaulat di sana. Wen Qingxuan tidak bisa menahannya saat dia bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia mengendalikan niatnya ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Namun, saat dia menyelidiki, mangkuk kondensasi spiritual memancarkan cahaya kehijauan yang menghalangi penyelidikannya. Pada saat yang sama, cahaya tak terbatas muncul dari mulut mangkuk saat rune kuno dapat dilihat dalam cahaya itu. Wajah Mu Chen berubah kaku saat ini. Mangkuk kondensasi spiritual disegel. Mu Chen tersenyum pahit. Biarkan aku mencoba. Wen Qingxuan menolak untuk percaya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih mangkuk kondensasi spiritual. Dia mengendalikan energi spiritualnya dan menyadari bahwa mustahil untuk melihat ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Dia juga tidak bisa mengekstrak cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Cahaya memiliki pertahanan yang kuat dan segel bukanlah sesuatu yang akan mereka hadapi. Petik 2. Wen Qingxuan sangat marah saat dia melemparkannya kembali ke Mu Chen dengan kebencian. Itu hanya menguntungkanmu. Mu Chen dengan canggung menggaruk kepalanya saat menerimanya. Sebuah botol giok muncul di tangannya, itu berkilau dan tembus pandang karena tetesan cairan bisa dilihat di dalamnya. Saya telah mengambil total 124 cairan spiritual berdaulat. Aku akan memberikan semuanya padamu. Dia tahu betapa berharganya mangkuk kondensasi spiritual, karena itu bukan sesuatu yang sedikit lebih dari 100 cairan spiritual berdaulat dapat dibandingkan. Namun, dia tidak punya niat untuk memonopoli itu. Lupakan saja, itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan. Aku tidak menginginkannya. Wen Qingxuan membuang bibirnya ke samping saat dia melanjutkan, namun, mangkuk kondensasi spiritual adalah milikmu. Tapi aku dan Luoli memiliki bagian dalam sovereign spiritual liquid di dalamnya. Catat itu dan berikan kembali kepada kami 2 kali lipat jumlahnya di masa depan. Petik 2. Meskipun Wen Qingxuan mengucapkan kata-kata itu, dia jelas hanya mengoceh. Terima kasih, anggap saja aku berhutang budi padamu. Mu Chen berkata dengan nada serius. Dengan latar belakang Luoli dan Wen Qingxuan, mungkin mangkuk pemadatan spiritual palsu ini bukanlah harta yang tak terpisahkan. Namun, bagi Mu Chen yang tidak memiliki latar belakang apapun, itu adalah item penting. Yakinlah, meskipun bantuanmu tidak berarti apa-apa, aku akan tetap mengingatnya. Wen Qingxuan berkata saat bibirnya yang kemerahan terangkat. Mu Chen tersenyum sebelum melihat Luoli. Yang terakhir tersenyum lembut. Dengan hubungan mereka, tidak perlu membagi hal-hal dengan jelas di antara mereka berdua. Ayo pergi. Sudah hampir waktunya dan mungkin, Su Huang dan yang lainnya juga menunggu dengan cemas. Luoli berkata dengan lembut. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Karena dia sudah mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual, tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya dan dia berbalik tanpa ragu-ragu. Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti langkahnya. Saat mereka bertiga pergi, gerbang halaman spiritual tersembunyi perlahan ditutup saat kembali ke keadaan tenang semula. Bab 533 mengintimidasi dengan kekerasan. Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang meninggalkan halaman spiritual tersembunyi dan dengan cepat melewati jalan yang mereka masuki. Orang-orang dari aliansi akademi sudah lama pergi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Selain mereka bertiga dapat menggunakan energi spiritual, setelah kira-kira 10 menit, mereka telah melewati hutan pohon spike dan dengan mulus keluar dari bayang-bayang. Ketika mereka berjalan keluar dari bayang-bayang yang dibentuk oleh pohon-pohon berduri, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka langsung menjadi ringan. Energi spiritual yang lamban di dalam tubuh mereka melonjak dan dalam sekejap, riak energi yang kuat menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Ketika kekuatan mereka dipulihkan, mereka bertiga merasa lega. Perasaan karena energi spiritual mereka ditekan terlalu tidak nyaman. Perasaan yang indah. Wen Qingxuan menghela nafas saat matanya yang menawan menatap langit dan bumi yang cerah. Setelah mengalami perasaan tidak bisa menggunakan energi spiritual apapun, barulah dia menyadari bahwa energi spiritual yang mengalir di antara langit dan bumi ini sangat mempesona. Kenapa kamu menjadi seperti ini? Di jalan spiritual, selama 2 tahun penuh kami tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Mu Chen tersenyum. Karena terlalu lama di jalan spiritual, saya sudah melupakan sensasi menggunakan energi spiritual saat itu. Wen Qingxuan tersenyum sebagai balasan. Mu Chen sangat mengangguk dan tak lama setelah itu, ekspresinya berubah.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jarak hutan ini, kemudian menyadari bahwa ada banyak riak energi spiritual lainnya di wilayah ini. Kedua matanya menyipit saat dia menatap ke kejauhan. Ada sosok orang yang muncul di hadapannya. Tampaknya ada beberapa tim yang melihat ke arah mereka. Di kedalaman mata mereka ada banyak keserakahan dan api. Apa yang sedang terjadi? Luo Li juga memperhatikan adegan ini dan dalam sekejap, dia mengerutkan alisnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo-nya saat dia merasa ada sesuatu yang salah. Wen Qingxuan mendengus ringan saat tombak emas berkedip dengan cahaya keemasan di tangannya. Tatapannya membawa rasa dingin saat menyapu dan semua orang yang bertukar kontak dengannya tidak bisa membantu mengalihkan pandangan mereka. Set, tidak jauh dari situ, terdengar suara tiupan angin dari kecepatan ekstrim yang bergema. Mu Chen dan kelompoknya mengalihkan pandangan mereka dan melihat beberapa sosok terbang, sebelum mendarat di sisi mereka. Su Huang dan yang lainnya telah menunggu di luar hutan. Ketika Su Huang dan kelompoknya melihat bahwa kelompok 3 orang Mu Chen telah keluar dengan lancar, baru saat itulah mereka merasa lega. Kalian akhirnya keluar, kata Su Huang. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen melirik gerakan di sekitarnya saat dia bertanya. Sebelumnya, ketika mereka masuk ke sini, tidak banyak orang di sekitar sini. Setengah hari yang lalu, kelompok dari aliansi akademi keluar. Su Huang melirik kelompok 3 Mu Chen sebagai noda keheranan bisa dilihat di matanya. Kalian adalah orang-orang yang mengusir mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Monster apa? Su Huang dan yang lainnya terdiam. Mereka telah dengan jelas melihat jumlah orang dari aliansi akademi. Mereka memiliki hampir 200 jumlahnya dan semuanya telah menyempurnakan tubuh fisik mereka di masa lalu. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual di hutan, mereka masih akan sulit untuk dihadapi. Namun, meski begitu, mereka bertiga mengejar mereka seperti anjing liar. Setelah kelompok dari aliansi akademi keluar, ekspresi wajah mereka jelek. Kami menyembunyikan diri untuk saat ini. Setelah itu, orang-orang itu mulai menyebarkan beberapa berita. Su Huang berkata tanpa daya. Mereka mengumumkan bahwa ada halaman spiritual tersembunyi yang berisi cairan spiritual berdaulat yang telah disimpan oleh Istana Kayu Surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada puluhan ribu tetes. Alis Mu Chen berkerut. Orang-orang dari aliansi akademi benar-benar kejam. Melihat mereka tidak dapat memperoleh barang-barang dari halaman spiritual tersembunyi, mereka memutuskan untuk menyebarkan berita tersebut sehingga Mu Chen dan kelompoknya tidak dapat memiliki kedamaian. Puluhan ribu sovereign spiritual liquid, orang-orang itu memiliki imajinasi yang cukup liar. Namun, Mu Chen tahu bahwa begitu berita ini dirilis, itu masih akan membawa mereka sedikit masalah, bahkan jika itu salah. Cairan spiritual berdaulat terlalu berharga. Semua orang tahu bahwa jika jumlahnya benar-benar mencapai puluhan ribu, bahkan para ahli ranah sovereign akan memperebutkannya. Tidak banyak ahli ranah sovereign yang telah mengumpulkan cairan spiritual sovereign dalam jumlah seperti itu. Puluhan ribu sovereign spiritual liquid dapat memungkinkan ahli ranah sovereign menjadi kaya mendadak. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa cairan spiritual berdaulat yang disimpan di halaman spiritual tersembunyi diambil oleh kalian bertiga. Su Huang tersenyum pahit. Sekarang, semua tim yang menatap kalian ini datang untuk kalian bertiga. Meskipun mereka tidak berani melakukan apapun pada kalian bertiga, jumlah yang mereka kumpulkan cukup merepotkan. Petik 2. Hanya beberapa orang biasa. Jika mereka memiliki kemampuan, maka datang dan rebut. Jika salah satu dari mereka bisa menang melawan saya akan memberi mereka semua cairan spiritual berdaulat yang saya miliki. Hanya saja mereka mungkin akan mati karena makan mereka. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat wajahnya tertutup es. Su Huang tertawa terbahak-bahak ketika mereka berpikir dalam hati mereka, dia memang layak menjadi seseorang yang mendapat tempat pertama sekali, dominasi seperti itu. Ketika Mu Chen berbicara dengan Su Huang, ada hampir 10 sosok yang terbang di antara petak hitam orang, sebelum berhenti kira-kira beberapa ratus kaki jauhnya. 10 sosok itu memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka semua sebenarnya adalah seseorang yang telah melalui bencana energi spiritual. Jelas, mereka adalah kapten dari beberapa tim yang layak. Di belakang mereka, ada hampir 10 tim yang menatap Mu Chen dan kelompoknya. Kapten Mu Chen, saya Chen Ya dari Akademi Tebing Spiritual. Yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian biru dengan kulit putih.
Penampilannya agak tampan tetapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Mu Chen meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menoleh ke arah Su Huang dan yang lainnya tanpa memperhatikan. Ayo pergi. Tunggu. Ketika Chen Ya melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, wajahnya berubah saat noda kemarahan melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius, Kapten Mu Chen, kami semua sangat menyadari betapa kuatnya kelompokmu. Namun, ada hampir 100 tim di sini menunggu Anda. Jika kita semua bertarung, kalian mungkin tidak akan menerimanya dengan baik. Petik 2. Lalu apa yang kamu inginkan? Mu Chen akhirnya meliriknya karena nadanya apatis. Haha, kami hanya ingin Kapten Mu Chen memberi kami masing-masing 10 tetes Sovereign Spiritual Liquid dan kami tidak akan mempersulit grup Anda. Chen Ya dengan cepat berkata ketika dia mendengar jawaban Mu Chen. 10 tetes cairan spiritual berdaulat. Kamu siapa? Wen Qingxuan berkata dengan wajah dingin. Dia maju selangkah saat tombak emasnya menyilaukan dengan cahaya keemasan cemerlang yang menyebar. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai meluas dan di bawah tekanan energi spiritual itu, wajah Chen Ya dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah saat keheranan memenuhi mata mereka. Bencana roh. Wen Qingxuan benar-benar telah mencapai bencana roh. Tidak heran dia pernah menjadi yang pertama dalam peringkat poin. Merasakan tekanan tak terbatas dari Wen Qingxuan, semua tim yang menatap itu mau tak mau mengubah wajah mereka saat ketakutan melintas di mata mereka. Jangan takut, dengan begitu banyak dari kita di sini, bahkan jika dia adalah bencana roh, kita masih bisa mengalahkannya dengan kita semua di sini. Chen Ya melihat orang-orang di belakangnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan dia segera menyatakan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan keuntungan jumlah mereka, tidak ada yang berani menghalangi jalan Mu Chen, Wen Qingxuan dan Luo Li. Sampah tidak tahu arti kematian. Mata Wen Qingxuan dipenuhi dengan rasa dingin. Tepat ketika dia akan bertindak, dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Seberkas cahaya terbang keluar, yang dengan cepat tumbuh, berubah menjadi patung kayu besar kehijauan, itu adalah penjaga kayu surgawi. Cacat dia, Mu Chen menunjuk ke arah Chen Ya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan, penjaga kayu surgawi menginjak saat sosoknya yang besar menyerbu ke depan, menyebabkan bayangan segera menyelimuti Chen Ya. Saat bayangan diselimuti, wajah Chen Ya berubah. Energi spiritual di tubuhnya tersapu saat itu berubah menjadi kekuatan kuat yang melesat ke arah penjaga kayu surgawi. Penjaga kayu surgawi melemparkan tinjunya yang besar dan langsung menghancurkan kekuatan itu sebelum mendarat dengan keras di tubuh Chen Ya. Ledakan. Bentrokan yang dalam bergema saat sosok Chen Ya terbang seperti meriam, sebelum menembak dengan keras ke tanah. Tanah langsung runtuh saat kawah yang dalam muncul dengan Chen Ya terbaring di dalamnya. Dia berlumuran darah segar, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kamu berani. 9 ahli energi spiritual lainnya yang datang bersama Chen Ya berteriak saat wajah mereka berubah dari situasi tersebut. Set. Namun, tepat ketika mereka selesai berteriak, cahaya keemasan telah mencapai mereka. Sosok indah Wen Qingxuan muncul di hadapan mereka saat gambar tombak yang kuat mengikuti. Berdesir, desir, saat tombak membayangkan menyapu, 3 ahli bencana energi spiritual langsung dikalahkan. Lubang darah muncul di tubuh mereka saat mereka jatuh. Berdengung, pada saat yang sama, teriakan pedang yang jelas terdengar. Sebuah sungai pedang bersiul saat mengeluarkan seutas darah segar. 3 ahli bencana energi spiritual lainnya memegang tangan mereka saat mereka mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat darah segar mengalir dari lengan mereka. Ledakan, ledakan, sosok Mu Chen juga muncul di hadapan 3 ahli energi spiritual yang tersisa. Petir hitam berkedip dengan panik saat dia mengepalkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Angin meledak di bawah tinjunya saat menghantam dada ketiganya dengan kecepatan kilat. Saat ledakan bergema, dada ketiganya runtuh saat mereka terbang, menjerit sebelum tertusuk jauh ke gunung. Seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan saat ini. 10 ahli energi spiritual langsung dikalahkan oleh kelompok 3 orang Mu Chen hanya dalam sekejap. Momentum kilat begitu cepat sehingga tim lain di belakang 10 itu tidak bisa bereaksi tepat waktu. Mu Chen berdiri di udara saat dia membersihkan tangannya tanpa ekspresi. Setelah itu, dia melirik tim di belakang dan menyatakan dengan acuh tak acuh, ada orang lain. Dia tahu pikiran aliansi akademi dan, oleh karena itu, dia tidak meletakkan tangannya karena dia tahu bahwa jika dia meletakkan tangannya dalam situasi seperti
itu hanya akan menjadi merepotkan dan akan ada lebih banyak orang yang akan berkumpul. Oleh karena itu, dia telah memilih untuk menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuatan yang mengintimidasi. Hanya dengan begitu, dia bisa menekan keserakahan di hati orang-orang itu. Dihadapkan dengan orang serakah seperti itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Dihadapkan dengan nada acuh tak acuh Mu Chen, momentum dari beberapa ratus tim slug. Beberapa orang menahan ketakutan di mata mereka dan, pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Di atas langit, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berdiri dengan Divine Wood Guard di belakang mereka. Dampak dari formasi mereka membuat orang lain tidak berani menentang mereka. Pada saat ini, baru saat itulah orang lain menyadari seberapa besar kesenjangan yang mereka miliki dengan ketiganya. Jika kamu mengincar Sovereign Spiritual Liquid di tanganku, maka datanglah padaku. Namun, saya harus mengeluarkan peringatan terlebih dahulu. Meskipun membunuh sedikit bermasalah, saya memiliki sarana untuk melumpuhkan Anda di sini. Suara dingin Mu Chen bergema di langit karena membawa niat dingin. Semua orang gemetar dalam kedinginan itu. Mu Chen dengan dingin melirik mereka, sebelum menyapu pandangannya beralih ke sekeliling saat suaranya yang dingin bergema. Adapun aliansi akademi yang pengecut, metode ini terlalu di bawah standar. Lain kali, lakukan sendiri. Ketika dia menyelesaikan pidatonya, dia melambaikan tangannya saat dia menyimpan penjaga kayu surgawi. Sosoknya bergerak saat dia terbang ke kejauhan dengan Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Tidak ada yang berani menghalangi mereka dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sesuka hati. Melihat kelompok pergi Mu Chen, tim lain berkumpul di sini tanpa daya menghela nafas, sebelum bertukar pandang dan bubar. Mereka akhirnya meremehkan kedua tim. Tersembunyi di suatu daerah di sini, Moyu dan rombongannya sedang melihat kelompok berangkat Mu Chen. Wajah Moyu pucat saat dia dengan kuat menginjak kakinya, sebelum suaranya yang dingin bergema. Mu Chen, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Aku akan membuatmu memuntahkan barang-barang milikku. Bab 534 Sosok Darah. Di langit biru-biru, angin perlahan melayang di antara awan yang lepas. Seluruh langit dan bumi memiliki kedamaian antik. Suara angin menusuk tajam yang bergema dari jauh tiba-tiba memecah kedamaian. Setelah itu, 10 sosok cahaya melesat. Dalam sekejap, mereka muncul di cakrawala ini, bersama dengan angin kencang yang merobek awan lepas. Sepertinya tidak ada orang yang mengejar kita. Su Huang menoleh dan melirik ke kejauhan. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang mengejar mereka, barulah dia merasa lega. Meskipun kekuatan Mu Chen dan dua lainnya kuat, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka akan lemas karena kelelahan itu sendiri. Mu Chen mengangguk sambil melambaikan tangannya dan menurunkan kecepatannya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan botol giok tembus pandang yang berkilauan muncul di tangannya. Di dalam botol giok, ada Sovereign Spiritual Liquid yang berkedip-kedip dengan kilau. Samar-samar, ada riak energi spiritual murni yang dipancarkan darinya yang dapat menyebabkan jantung seseorang berpacu. Ini, Su Huang dan yang lainnya menatap saat mata mereka langsung melebar, cairan spiritual berdaulat. Berbicara tentang nama ini, bahkan suara mereka menjadi sedikit panas. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa berharganya cairan spiritual yang berdaulat itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya akan dinikmati dengan sempurna oleh para ahli ranah sovereign, itu masih memiliki banyak manfaat bagi mereka pada tahap mereka saat ini. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, 40 Sovereign Spiritual Liquid terbang keluar dari botol menuju Su Huang dan 3 lainnya dengan jentikan jarinya. 10 tetes per orang. Setelah perjalanan di Istana Kayu Surgawi ini berakhir, kalian seharusnya bisa membidik bencana energi spiritual. Untuk kita, Su Huang dan 4 lainnya sedikit bingung saat mereka menatap 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang mengambang di depan mereka. Pada saat itu, mereka masih belum pulih dari keterkejutan karena mereka tahu betapa berharganya cairan spiritual yang berdaulat itu. 40 cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh ahli ranah penguasa tingkat 1, bahkan jika ahli itu terus-menerus disempurnakan selama setahun. Kami adalah tim, saya juga akan mendapat manfaat jika kekuatan Anda tumbuh. Mu Chen tersenyum. Su Huang dan 3 lainnya bertukar pandang karena mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Setelah itu,
Mereka memandang Mu Chen dengan rasa terima kasih saat mereka menganggukkan kepala, terima kasih. Melihat Su Huang dan 3 lainnya telah menyimpan Sovereign Liquid, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke Piner dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang yang dengan cemas menunggu sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini, saya telah menerima panen terbesar. Karena itu, saya akan membayar bagian Anda juga. Petik 2. Dia telah memperoleh mangkuk kondensasi spiritual di halaman spiritual tersembunyi. Meskipun itu hanya palsu, harganya masih belum bisa diperkirakan. Selanjutnya, masih ada cukup banyak cairan spiritual berdaulat di mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun itu disegel dan Mu Chen tidak tahu berapa banyak, itu seharusnya tidak sedikit. Secara umum, Wen Qingxuan dan Luo Li juga memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat itu. Namun, karena alasan itu tidak dapat dibuka, tidak ada cara bagi Mu Chen untuk membagi bagian mereka saat ini dan hanya bisa menunggu sampai segel dibuka. Namun, pada saat itu, kedua gadis itu mungkin tidak akan berada di sisinya lagi. Jari Mu Chen menjentikkan sebagai lain 40 cairan spiritual sovereign terbang menuju kelompok Piner. Keempat gadis itu sedikit terkejut melihat betapa murah hati Mu Chen. Namun, mereka tidak segera menerimanya saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Wen Qingxuan, karena dia adalah kapten tim mereka. Ambillah, ini adalah sesuatu yang harus dia bayar. Untungnya, kamu tidak serendah itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen sebelum mengangguk ke arah rekan satu timnya. Ketika Piner dan yang lainnya mendengar kata-katanya, baru saat itulah mereka merasakan kegembiraan saat mereka menyimpan cairan spiritual yang berdaulat, sebelum tersenyum manis kepada Mu Chen. Terima kasih, kakak Mu Chen. Mu Chen tersenyum sambil melihat sisa 40 cairan spiritual sovereign. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat itu dan dalam sekejap, dia telah kehilangan setidaknya setengah dari mereka. Meskipun dia membawa mangkuk kondensasi spiritual, itu disegel saat ini. Dia juga tidak berani meminta seseorang untuk membantunya dengan barang berharga seperti itu, karena dia jelas bahwa sesuatu yang dapat menyerap energi spiritual dan memadatkannya menjadi cairan spiritual yang berdaulat adalah harta yang ajaib dan godaan yang dimiliki oleh para ahli alam berdaulat. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Wen Qingxuan bertanya kepada Mu Chen. Setelah 2 perjalanan dengan Mu Chen memimpin dan mendapatkan panen besar, dia tidak lagi memiliki pendapat dengan Mu Chen yang memimpin. Meskipun reruntuhan istana kayu surgawi ini sangat luas, jumlah orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun juga besar. Saya khawatir sebagian besar tempat yang berisi harta karun telah digeledah. Mu Chen berkata dengan kasihan karena dia tahu bahwa selain dari gunung harta karun spiritual dan halaman spiritual tersembunyi, masih ada banyak tempat yang berisi harta karun. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di 2 tempat yang mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun dia merasa kasihan, Mu Chen agak optimis. Lagi pula, tidak semua manfaat telah diambil. Tabu itu terlalu serakah. Ayo pergi ke Akademi Kayu Surgawi, tempat paling penting di Istana Kayu Surgawi. Mu Chen berkata setelah beberapa pemikiran, sebelum mengangkat kepalanya ke kejauhan, saya percaya bahwa semua tim dengan kekuatan yang layak sudah berhasil. Saya khawatir perjuangan ini akan lebih intens dibandingkan dengan 2 lainnya. Petik 2. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut harta dari saya. Mata seperti Phoenix Wen Qingxuan menyipit dan di dalam matanya, ada api yang menyala-nyala. Ayo pergi, kalau begitu. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa karakter Wen Qingxuan sama sombongnya dengan burung Phoenix. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Saat dia berbicara, sosoknya telah terbang seperti seberkas cahaya. Dia secepat kilat saat dia melesat melintasi cakrawala seperti meteor menuju kejauhan. Tepat ketika Mu Chen sedang melaju menuju Akademi Kayu Surgawi, area terpenting dari Istana Kayu Surgawi, ada keributan yang datang dari sudut lain reruntuhan. Itu adalah istana besar kuno yang dibangun di atas gunung. Istana besar dibangun dari kayu besar karena tampak sangat kokoh. Pada saat ini, ada dampak energi spiritual yang kuat yang datang dari istana besar. Riak energi spiritual yang kuat menyapu, membuat gunung itu tampak seolah-olah bergetar. Di langit di sekitar istana kuno, ada beberapa tim di puncak gunung saat mereka melirik ke arah istana dari jauh dengan ekspresi ketakutan dalam ekspresi mereka. Istana adalah bangunan yang paling terawat sempurna di wilayah ini.
Dilihat dari skalanya, itu jelas merupakan lokasi penting di zaman kuno Istana Kayu Surgawi. Oleh karena itu, harus ada harta karun di daerah ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Namun, mereka menemukan bahwa ketika banyak tim telah menyerangnya dengan tidak sabar, mereka dengan cepat keluar dalam keadaan menyedihkan saat ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak ada yang menyangka istana ini begitu berbahaya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menemukan wali dengan kekuatan yang sebanding dengan bencana roh di dalamnya. Menghadapi rintangan seperti itu, tidak ada tim lain yang berhasil memasuki istana. Tidak sampai setengah hari kemudian sebuah tim yang terdiri dari sekitar selusin orang yang mengenakan jubah merah muncul. Tim itu mengeluarkan aura dingin, membuat tidak ada yang berani sembarangan mendekati mereka. Selanjutnya, ketika mereka sampai di sini, mereka tidak memperhatikan orang lain dan langsung masuk ke istana. Sampai sekarang, mereka belum kembali. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak terkubur di dalamnya karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual berdarah yang kejam. Seharusnya ada pertarungan sengit di dalam istana. Fakta ini membuat semua orang terkejut karena mereka sangat menyadari betapa berbahayanya istana itu. Namun, tim berjubah merah dengan asal yang tidak diketahui itu sebenarnya bisa bertahan begitu lama di dalam. Ledakan. Ada suara ledakan yang menusuk telinga datang dari dalam. Setelah itu, gerbang istana tiba-tiba hancur saat sosok besar melesat keluar, menghancurkan gunung ini. Saat batu-batu besar jatuh, itu mengubur setengah dari sosok itu di dalamnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka berubah drastis. Sosok besar itu sebenarnya adalah penjaga yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan bencana roh. Dan saat ini, wali itu jelas dikalahkan. Berdesir. Berdesir. Pada saat mereka dikejutkan, terdengar suara air mengalir dari istana. Sebuah sungai berdarah tiba-tiba terlihat mengalir keluar dari istana, sebelum berubah menjadi selusin sosok berjubah darah. Di kepala kelompok, berdiri seorang pemuda dengan fitur menawan saat dahinya memancarkan rasa dingin. Dia dengan acuh tak acuh melirik penjaga yang hancur sebelum menjilat bibirnya yang merah dan tersenyum. Memang ada beberapa harta di Istana Kayu Surgawi, perjalanan kita ke sini tidak sia-sia. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapannya tiba-tiba bergerak saat cahaya berdarah berkedip di telapak tangannya. Dia menyipitkan matanya dan seulas senyum acuh tak acuh muncul dari sudut bibirnya. Mu Chen itu memang cukup mampu untuk benar-benar menjarah halaman spiritual tersembunyi dari Istana Kayu Surgawi. Mereka seharusnya saat ini menuju Akademi Kayu Surgawi, kan? Memang menarik, jika dia bisa dengan patuh menyerahkan semua cairan spiritual berdaulatnya kepadaku, kurasa aku bisa menyelamatkan nyawanya. Pemuda itu mengerutkan alisnya sambil menggelengkan kepalanya singkat, lupakan saja, karena dia berani begitu dekat dengan Luo Li, ayo bunuh saja dia, jika tidak, ketika dia bertemu dengan orang itu, bukankah semua jasaku akan diambil? Petik 2. Ayo pergi, menuju Akademi Kayu Surgawi. Saya juga berniat untuk bertemu dengan orang yang tidak menguntungkan itu. Petik 2. Pemuda itu dengan dingin tersenyum sambil melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat dia terbang menjauh. Di belakangnya, sosok berjubah darah itu mengikuti di belakangnya. Saat mereka pergi, tim di sekitarnya melihat ke arah istana besar, merenungkan apakah mereka harus masuk dan melihatnya. Tiba-tiba, retakan muncul di istana dan di bawah tatapan heran mereka, itu hancur. Bab 535 Akademi Kayu Surgawi. Akademi Kayu Surgawi duduk di titik tertinggi Gunung Kayu Surgawi. Melihat dari luar Gunung Kayu Surgawi, orang bisa samar-samar melihat bahwa ada sebuah bangunan megah di atas gunung kolosal. Itu berdiri dengan tenang dan menjulang, seolah-olah menghadap ke tanah ini. Pada zaman kuno, wilayah ini memiliki kekuatan yang paling mengatur kekuatan besar dan kecil lainnya di wilayah ini. Mu Chen dan rombongannya tidak berhenti di sepanjang jalan mereka dan meskipun demikian, ketika mereka secara bertahap mendekati Akademi Kayu Surgawi, itu sudah memakan waktu setengah hari dari waktu mereka. Untungnya, tidak ada matahari terbenam atau matahari terbit di Istana Kayu Surgawi. Cahaya menyilaukan menutupi wilayah ini kapan saja dan di mana saja. Jadi, inilah mengapa pohon-pohon itu rimbun sampai tingkat yang menakutkan. Set, Mu Chen dan rombongannya mendarat di puncak gunung saat mereka mengarahkan pandangan mereka. Ada noda keheranan yang muncul di mata mereka. Pada jarak yang cukup jauh, ada gunung yang menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung membentuk bilah karena sangat terjal.
Mustahil untuk memanjatnya dan di puncak gunung, ada istana kuno hijau tua yang diam-diam duduk di atasnya. Ada lingkaran lampu hijau yang kira-kira beberapa ribu kaki yang membuatnya tampak seperti cincin planet di sekitar lingkungan istana. Penampilan surgawi itu mencengangkan, benar-benar layak disebut istana kayu surgawi. Mu Chen menghela nafas. Bahkan setelah aliran waktu selama ratusan atau ribuan tahun, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang kuat dari istana kayu surgawi dari zaman kuno yang masih bisa dipancarkan dari beberapa area halus yang membuat orang lain merasa hormat ketika melihatnya. Mu Chen secara bertahap menarik pandangannya saat ia menyapu ke arah sekitarnya. Setelah itu, dia bisa melihat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah ini dari kejauhan dan mendarat di puncak yang tingginya puluhan ribu meter. Jelas, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tim berkumpul di wilayah ini. Mu Chen tidak terkejut dengan itu karena siapapun dapat merasakan bahwa istana ini adalah lokasi terpenting dari istana kayu surgawi. Ledakan, di puncak puluhan ribu meter, seolah-olah lonceng dari zaman kuno tiba-tiba bergema. Di dalam suara, itu memberikan sensasi transformasi duniawi. Ini adalah Akademi Kayu Surgawi. Su Huang dan yang lainnya menatap istana besar kuno di puncak dengan tatapan berkobar saat mereka menoleh ke Mu Chen. Haruskah kita bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Mu Chen, bagaimanapun, perlahan menggelengkan kepalanya saat tatapannya tertuju pada cincin cahaya di sekitar istana besar saat dia merasakan riak menakutkan datang darinya saat dia dengan ringan berkata, Akademi Kayu Surgawi ini tidak mudah untuk didekati. Cincin cahaya juga tidak berguna. Hanya dengan kami sendiri, tidak mungkin bagi kami untuk menerobos masuk ke dalamnya. Petik 2. Benar, markas berbagai pasukan memiliki pertahanan kuat mereka sendiri. Meskipun istana kayu surgawi telah hancur oleh aliran waktu, itu masih bukan sesuatu yang bisa kita lewati dengan sembrono. Luo Li berkata dengan kepala mengangguk. Tatapan menawan Wen Qingxuan juga mendarat di cincin cahaya besar saat ekspresinya berubah serius. Melihat respons itu, Su Huang dan yang lainnya segera mematahkan kecemasan di hati mereka, karena mereka sangat menyadari kekuatan Mu Chen dan dua lainnya. Karena bahkan mereka merasakan bahaya, maka itu secara alami bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang saat mereka terdiam saat menunggu. Waktu dengan cepat mengalir saat mereka bertiga menunggu. Seiring waktu berlalu, ada ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya yang bergema saat jumlah cahaya yang menghancurkan bumi melesat. Setelah itu, mereka seperti belalang ketika mereka mendarat di pohon-pohon dari berbagai puncak gunung. Tatapan semua tim yang datang ke sini semuanya diarahkan ke istana kuno di atas puncak yang menjulang tinggi. Tatapan mereka berkobar dengan keserakahan karena mereka tahu bahwa area ini adalah lokasi terpenting dari istana kayu surgawi. Set, hembusan angin lain bergema ketika sekelompok orang lain tiba dan melayang di udara. Mu Chen mengarahkan pandangannya dan, setelah itu, dia menggosok hidungnya. Kelompok yang baru saja datang adalah dari Akademi Spiritual Bela Diri dan yang memimpin memiliki sosok yang bagus dan mengenakan gaun merah menyala. Yang menarik perhatian orang lain adalah bilah sabitnya yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Dia juga membalas tatapannya dengan dingin. Itu adalah Wu Yingying. Kalian bertemu lagi. Wen Qingxuan terkekeh sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tak berdaya tersenyum. Sebelumnya, di Gunung Harta Karun Spiritual, Wu Yingying tidak bersekutu dengan Wang Zhong untuk berurusan dengannya, yang membuatnya sedikit terkejut, dan menyebabkan dia memiliki pendapat yang baik tentang Wu Yingying. Meskipun gadis muda ini adalah bumbu yang berapi-api, karakternya tidak sulit diatur. Karena itu, ketika Mu Chen melihat bahwa Wu Yingying telah datang, dia tersenyum lembut padanya. Namun, berbeda dengan niat baiknya, wajah Wu Yingying dingin saat dia mendengus dingin dan menoleh, tidak lagi peduli padanya. Memiliki wajah hangatnya di pantat yang dingin, Mu Chen merasa sedikit canggung dan hanya bisa mengangkat bahu. Setelah kelompok Wu Yingying, ada juga beberapa tim kuat lainnya yang muncul. Di antara mereka yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa di Istana Kayu Surgawi ini, beberapa tim tampaknya telah memperoleh peluang bagus, yang membuat tim mereka, secara keseluruhan, meningkat kekuatannya. Karena semakin banyak tim bergegas, beberapa tim yang akrab mulai menunjukkan diri mereka, termasuk Wang Zhong dari Akademi Spiritual Sein dan kelompok dari Akademi Spiritual Empat Laut. Mu Chen dengan lembut berseru ketika dia melihat Wang Zhong saat alisnya berkerut.
Kekuatan orang itu telah tumbuh. Wen Qingxuan juga merasakannya saat dia berbicara dengan heran, sepertinya dia telah memurnikan harta karun spiritual dari gunung harta karun spiritual, meminjamnya untuk masuk ke bencana roh. Memang, layak menjadi yang tertua di antara 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein. Mu Chen berkata dengan lembut. Wang Zong ini memang mampu karena dia sangat tegas dalam memperbaiki harta karun spiritual saat ini dan melangkah ke bencana roh. Mu Chen secara alami dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Wang Zong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan waktu di gunung harta karun spiritual. Tekanan samar yang dipancarkan darinya telah menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke bencana roh kelas 1. Ketika Mu Chen memusatkan perhatiannya pada Wang Zong, yang terakhir juga mengarahkan tatapan dinginnya. Namun, Mu Chen tersenyum pada tatapan dinginnya. Bencana roh kelas 1 memang kuat, tapi itu tetap bukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa tertekan. Wang Zong ini pasti mengalami pukulan hebat ketika Mu Chen mengalahkan boneka bencana roh kelas 1 di gunung harta karun spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan membuat terobosan saat ini. Wang Zong harus jelas bahwa jika kekuatannya tetap seperti itu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung dengan Mu Chen pada akhirnya. Set, hembusan angin lain bergema dan Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat sejumlah besar orang yang tidak seimbang mendekat. Namun, dengan jumlah mereka, itu masih agak menakutkan. Selain aliansi akademi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang, siapa lagi? Orang-orang itu. Namun, ketika dia bertemu Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong sekali lagi, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa mereka bertiga telah kehilangan lengan. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang dan merasa tercengang. Siapa yang ditemui ketiga orang itu? Mengapa mereka menjadi satu tangan? Mo Yu dan dua lainnya mendarat di puncak gunung saat tatapan mereka dengan kejam tertuju pada Mu Chen dan rombongannya. Niat membunuh tidak dapat ditutupi di mata mereka dan, lebih jauh lagi, tampaknya ada kekerasan dan ejekan dalam niat membunuh mereka. Sepertinya setelah perjalanan mereka ke halaman spiritual tersembunyi, orang-orang itu merencanakan sesuatu lagi. Hati Mu Chen tersentak. Setelah pertemuan terakhir mereka di halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu sangat sadar bahwa dia tidak bisa melawan kelompok Mu Chen. Tapi dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka tidak lagi takut padanya. Ada banyak hal aneh di reruntuhan istana kayu surgawi. Siapa yang tahu jika mereka mungkin mendapat kesempatan? Mari kita berhati-hati tentang mereka, kata Wen Qingxuan. Mu Chen mengangguk, Wen Qingxuan tidak salah. Peluang bukanlah sesuatu yang hanya bisa mereka temui. Meskipun Mo Yu dan kelompoknya agak tidak beruntung, siapa tahu, kesedihan mereka mungkin berubah menjadi kegembiraan. Berdesir, saat wilayah ini menjadi semakin bising, tiba-tiba terdengar suara sungai dan, setelah itu, bau darah yang pekat datang entah dari mana dan menyebar ke seluruh wilayah ini. Pada aroma bau darah itu, wajah indah Luo Li diselimuti rasa dingin. Orang-orang itu akhirnya muncul. Murid hitam Mu Chen juga dingin saat dia melihat ke cakrawala. Tiba-tiba ada sungai darah mendekat bersama dengan bau darah yang menyengat. Sungai darah mendarat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya ke puncak gunung. Ketika cahaya berdarah menyebar, selusin sosok yang mengenakan jubah merah darah muncul, bersama dengan aura dingin, dan bau darah menyebar. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Di depan selusin sosok berjubah darah, Sue Tiandou tersenyum ringan. Namun, senyumnya dipenuhi dengan rasa membunuh. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke pesta Mu Chen saat senyum di sudut bibirnya menjadi lebih padat. Mu Chen, Luo Li, kita bertemu lagi. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Sue Tiandou. Di antara musuh-musuhnya di sini, hanya orang ini yang berasal dari klan Dewa Darah yang mungkin membuatnya merasa takut. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung dengan Sue Tiandou di sini. Mu Chen menghirup seteguk udara saat matanya mengamati area itu, sebelum pupil hitamnya langsung menjadi dingin. Di antara 6 kelompok orang, aliansi akademi, aliansi spiritual Sein dan kelompok Sue Tiandou pasti akan menargetkan mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki dendam dengan akademi spiritual 4 lautan dan mereka juga bukan teman. Adapun Wu Yingying, Mu Chen tidak bisa melihat melalui hati gadis itu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan di bawah kemarahan. Tampaknya bukan perkara mudah bagi mereka untuk kembali menjadi pemenang terbesar. Namun, tidak peduli apa,
orang-orang itu masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Mu Chen merasa takut. Pupil pemuda itu setajam pisau yang membuat orang lain tidak berani menatap matanya. Bab 536 Mendaki Gunung. Di bawah puncak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki, deru angin bergema saat seberkas cahaya terus-menerus mendekati arah ini. Mengisi tanah ini dengan kebisingan dan menyebabkannya menjadi lebih kacau dan berisik. Mu Chen dan kelompoknya berdiri di posisi yang paling dekat dengan puncak besar itu. Di lingkaran dalam ini, semua yang memiliki kualifikasi untuk berhenti di wilayah ini adalah semua tim yang memiliki kekuatan yang kuat. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini dan tanpa kekuatan yang cukup untuk memegang posisi yang baik, mereka akan langsung dibuang. Di wilayah ini, posisi mereka berdiri dipegang dengan kuat. Tatapan Mu Chen dingin saat dia menatap Sue Tiandou. Dibandingkan dengan Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, orang ini secara alami adalah orang yang paling menyembunyikan dirinya. Dia berasal dari salah satu dari 4 klan dewa dari alam surga barat. Itu adalah klan yang memiliki kedalaman yang tak terbayangkan. Jelas, posisi Sue Tiandou di klan dewa darah bukanlah seseorang seperti Sue Si dari sebelumnya yang bisa dibandingkan. Orang ini datang untuk Luo Li dan, tentu saja, Mu Chen pasti tidak akan membiarkan dia meletakkan tangannya di atasnya. Dihadapkan dengan tatapan tajam Mu Chen, Sue Tiandou tersenyum. Senyumnya mengandung rasa dingin yang seharusnya membuat orang menggigil. Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan erat mencengkeram pedang Dewa Luo miliknya. Pupil matanya yang jernih memiliki rasa dingin yang bergerak di dalamnya. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali untuk seseorang dari klan Dewa Darah. Jika bukan karena situasi mereka saat ini tidak cocok, dia mungkin tidak akan memegang tangannya dan membunuh orang ini dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah. Ledakan, tepat ketika mereka merasakan hawa dingin mengalir di mata mereka saat mereka saling melirik, lonceng kuno lainnya berdering dari puncak gunung. Lonceng bergoyang di langit dan bumi saat membawa aura dari zaman dahulu. Berdengung, bas, ketika bel berbunyi, cincin cahaya di sekitar istana besar yang hijau tampaknya telah melemah. Semua orang bisa melihat energi pada cincin cahaya melemah dalam jumlah besar pada saat itu juga. Ayo pergi. Di antara lautan manusia, seseorang menggonggong saat suaranya bergema seperti guntur. Ledakan. Suasana di wilayah ini langsung meledak saat tim yang tak terhitung jumlahnya terlihat terbang dengan energi spiritual tak terbatas di sekitar mereka. Sosok mereka telah berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang menuju puncak kolosal. Sosok Mu Chen juga terbang keluar saat ini dan di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti Su Huang dan yang lainnya setelah mereka. Semua orang jelas bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mendaki gunung. Karena itu, tidak ada yang ragu. Jumlah sinar cahaya yang menghancurkan bumi melesat melintasi cakrawala. Setelah belasan napas waktu, mereka berhasil mencapai pinggang gunung dengan sosok cahaya terkemuka tidak jauh dari puncak. Gemuruh. Tepat ketika orang pertama menyerbu menuju puncak, cincin cahaya kolosal di sekitar istana meledak dengan suara yang dalam. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang seperti hujan badai menghujani dari cincin cahaya. Bang, bang, bang. Sinar cahaya dengan cepat mengenai sosok manusia. Meskipun sinar itu tidak tajam, mereka yang terkena itu langsung memantul kembali, tidak peduli pertahanan kuat apa yang dia miliki atau artefak spiritual defensif yang dia miliki. Darah segar menyembur keluar saat sosok itu seperti burung yang sayapnya tiba-tiba patah saat dia jatuh dari ketinggian yang sangat besar. Sosok Mu Chen dibebankan saat ia melewati sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sepertinya merasakan betapa kuatnya sinar cahaya itu, tapi dia masih mempertahankan ketenangannya seperti yang dia harapkan dari kejadian seperti itu. Seberkas cahaya jatuh dari langit saat menutupi sosok Mu Chen. Kecepatan itu telah mencapai batas yang bahkan Luo Li dan yang lainnya yang dekat dengannya tidak dapat memberinya bantuan tepat waktu. Ledakan, petir hitam yang seperti naga petir meledak dari tubuh Mu Chen. Petir berkedip di kulitnya saat dia tampak seperti dewa petir, perkasa dan kuat. Ledakan, sinar cahaya itu berbenturan dengan tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya tersentak. Namun, kakinya mengetuk tanah saat dia mendorong sinar cahaya menuju puncak. Tepat ketika Mu Chen diselimuti oleh sinar cahaya, Wen Qingxuan dan Luo Li juga menjadi sasaran sinar lainnya. Huff. Wen Qingxuan dengan dingin mendengus saat cahaya keemasan yang menyilaukan dipancarkan saat pedang emasnya muncul di tangannya dalam gerakan mencengkeram.
Cahaya tombak tersapu saat dia tampak seperti Dewi Perang, secara paksa berbenturan dengan sinar cahaya. Bas, Luo Li, bagaimanapun, telah mempertahankan ekspresi tenang saat pedang Dewa Luo di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang tajam saat ditebas. Set, kedua sosok itu menyerbu melalui sinar cahaya pada saat yang sama saat mereka mengejar Mu Chen. Gemuruh, pada saat yang sama, beberapa tokoh lain juga menyerbu dari lokasi lain. Energi spiritual yang kuat dan tak terbatas tersapu keluar dari tubuh mereka saat mereka berhasil menahan sinar cahaya yang turun dengan paksa dan menyerbu menuju puncak. Bang! Suara-suara yang dalam dan teredam terus-menerus bergema di langit saat sosok yang tak terhitung jumlahnya dipantulkan kembali saat mereka memuntahkan darah. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang berhasil menembus berkas cahaya. Beberapa orang dengan penglihatan yang bagus juga telah memperhatikan fakta bahwa dengan lebih banyak orang menyerbu ke arah gunung, kekuatan di balik sinar cahaya juga akan melemah. Ini membuat orang lain tercengang. Jika itu adalah serangan solo, bukankah itu berarti bahwa bahkan para ahli ranah sovereign akan terluka karenanya? Berdesir, sebuah gambar naga muncul di bawah kaki Mu Chen sebagai sosoknya melintas. Dia telah tiba di puncak gunung saat sosoknya mendarat di platform yang terbuat dari kayu hijau. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Setelah beberapa saat lebih lama, Su Huang dan yang lainnya mengikuti, tetapi kondisi mereka sedikit buruk dibandingkan dengan tiga sebelumnya. Untungnya, mereka tidak mengikuti mereka terlalu cepat, jika tidak, mereka mungkin tidak akan mampu menahan serangan dari sinar cahaya. Namun meski begitu, mereka hampir tertembak ke bawah. Setelah Mu Chen naik ke puncak, satu demi satu sosok juga muncul di peron. Itu adalah sepetak hitam orang tetapi dibandingkan dengan jumlah di bagian bawah gunung, entah berapa banyak yang dihentikan oleh pertahanan tingkat pertama. Setidaknya 80% diblokir. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan melihat bahwa Sue Tiandou, Wang Zong, Mo Yu dan Wu Yingying juga berhasil naik ke puncak. Saat semua orang mencapai puncak, cincin cahaya di sekitarnya meledak dengan kilau yang mempesona sekali lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara gemuruh yang menggetarkan hati. Cahaya hijau tua menyapu keluar dari cincin cahaya saat menyebar ke platform ini. Mengisolasi orang-orang di sini dari Akademi Kayu Surgawi. Gemuruh, gemuruh. Lampu hijau tampak seolah-olah itu adalah lautan awan hijau saat melonjak. Setelah itu, petir hijau tua muncul di antara awan saat melintas, membawa raungan guntur yang menakjubkan. Semua orang melihat pemandangan laut petir saat wajah mereka berubah. Ini adalah di petir kayu surgawi, wajah Luo Li sedikit muram saat dia berbicara. Di dalam langit dan bumi, ada banyak energi aneh yang lahir dari dunia. Kekuatan mereka tidak terbayangkan, mirip dengan petir hitam surgawi yang sebelumnya digunakan Mu Chen untuk memperbaiki fisik dewa petirnya. Adapun gayung petir kayu surgawi ini, dikatakan bahwa kilat ini hanya dapat lahir di tempat yang dipenuhi dengan aura kayu, setelah menekan aura kayu hingga batasnya dan, setelah itu, melahirkan petir. Energi ini sangat aneh dan sulit dihadapi karena seperti belatung. Begitu memasuki tubuh, itu akan menyebabkan energi spiritual meledak. Karena itu, ketika semua orang melihat apa yang ada di depan mereka, wajah mereka menjadi jelek. Akademi Kayu Surgawi ini memang tempat yang tidak mudah untuk dimasuki. Mu Chen juga dengan lembut menghela nafas. Di belakangnya, wajah Su Huang dan yang lainnya menjadi jelek dan, tak lama kemudian, mereka tersenyum pahit. Mereka telah mengerahkan upaya besar hanya untuk melewati rintangan pertama dan jika mereka menyerbu melalui lautan petir ini, bagaimana mereka bisa mempertahankan hidup mereka? Sepertinya mereka hanya bisa menahan langkah mereka di sini. Mereka yang ingin memasuki Akademi Surgawi harus dimurnikan oleh lautan petir dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar joystick. Ketika lautan petir hijau muncul, sebuah suara kuno dan kosong dengan acuh tak acuh bergema di antara langit dan bumi ini, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Banyak wajah berubah ketika mereka mendengar suara itu. Itu ingin mereka memasuki lautan petir ini. Selanjutnya, mereka harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar tongkat, bukankah itu berarti mengambil nyawa mereka? Ekspresi Mu Chen sangat serius. Namun, tepat ketika dia berbicara, suara kosong itu bergema sekali lagi. Mereka yang memperoleh posisi penerus harus menghabiskan 10 kali lipat jumlah waktu. Mata Mu Chen tiba-tiba menyusut. 10 kali, istana kayu surgawi yang terkutuk ini, posisi penerus sialan apa ini?
Apakah itu dimaksudkan untuk mempermainkan seseorang sampai mati? Penerus. Banyak orang bingung. Jelas, mereka belum pernah mendengar istilah penerus sebelumnya. Namun, mereka merasa lega karena itu berarti mereka tidak akan menjadi orang yang menderita. Lautan petir di depan mereka sangat menakutkan. Sepotong waktu masih merupakan sesuatu yang masih bisa mereka perjuangkan, tetapi jika waktunya diperpanjang 10 kali lipat, bahkan ahli bencana roh pun harus mundur. Set. Tepat ketika semua orang berdiskusi, seberkas cahaya melesat keluar dari lautan petir yang menyelimuti Mu Chen, yang wajahnya menjadi jelek. Tatapan sekitarnya tercengang saat mereka menatap Mu Chen. Adapun Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya, mereka tertegun sebentar, sebelum kegembiraan muncul di mata mereka dari kemalangan Mu Chen. Mu Chen mengabaikan tatapan itu sambil mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Tepat ketika dia akan melangkah maju, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat seberkas cahaya keluar dari lautan petir dan bersinar ke arah lain. Pada arah itu, Sue Tiandou juga diselimuti cahaya dengan ekspresi tenang. Murid Mu Chen menyusut untuk sesaat. Sue Tiandou ini juga telah memperoleh identitas penerus. Jadi ternyata dia bukan satu-satunya. Bab 537 Laut Petir. Dua sinar cahaya melesat keluar dari lautan petir dan di bawah mata semua orang. Itu menyinari Mu Chen dan Sue Tiandou dan menyelimuti mereka di dalam. Keduanya sebenarnya yang disebut penerus. Di peron, tiba-tiba terdengar suara seruan. Mereka tidak terlalu jelas tentang apa yang disebut penerus. Namun, dari makna yang terkandung dalam kata itu seharusnya menjadi kesempatan, tetapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mendapatkannya. Mereka melirik lautan petir hijau berbentuk tabung yang memiliki naga petir hijau yang mengaum di dalamnya, melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Meskipun mereka berdua memiliki kesempatan, itu adalah sesuatu yang bisa mereka dapatkan setelah bisa mempertahankan hidup mereka. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan juga melirik Sue Tiandou dengan heran. Jelas, mereka juga tidak menyangka bahwa dia akan sama dengan Mu Chen, mendapatkan identitas penerus. Haha, aku tidak pernah menyangka kamu juga bisa mendapatkan identitas penerus. Sue Tiandou menoleh dan melirik Mu Chen. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan senyuman, kecuali senyuman dengan dingin, tapi apakah kamu yakin bisa menangani kesempatan ini? The Divine Wood Lightning tidak semudah yang Anda pikirkan. Petik 2, sebaiknya kamu tidak mati di sini, kata Mu Chen sambil tersenyum. Sue Tiandou tersenyum sambil mengangguk. Gemuruh. Saat kedua orang itu tersenyum satu sama lain, dengan niat membunuh yang melonjak secara diam-diam, raungan guntur lainnya bergema dari lautan petir seolah-olah mendesak mereka berdua. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat noda kesuraman melintas di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu saat dia melangkah maju, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerbu ke lautan petir. Ketika sosok Mu Chen telah bergerak, Sue Tiandou juga berubah menjadi cahaya berdarah saat dia menyerbu ke lautan petir tanpa jejak rasa takut. Gemuruh, gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki lautan petir, dia melihat awan hijau menggulung saat petir hijau menjadi seperti ular sanca besar saat mereka membawa momentum yang merajalela, sebelum merobek langit dan dengan kejam menyerang Mu Chen dengan kecepatan yang menakjubkan. Ledakan, tubuh Mu Chen terbang kembali beberapa ratus kaki saat ia dipukul. Petir hitam berkedip di sekelilingnya, tetapi kecepatan kilat sangat tinggi. Jika seseorang bisa melihat melalui kilat, mereka akan menemukan bercak hitam di dada Mu Chen, bahkan dagingnya sedikit kacau. Betapa tangguhnya, ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia telah mengolah fisik Dewa Petir menjadi fisik petir Pentarune. Bahkan ahli energi spiritual terlambat pun tidak bisa menyakitinya. Namun, dia jelas terluka karena sambaran petir hijau. Apa yang disebut biduk petir kayu surgawi, memang, tirani. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat kilat hitam berkedip dengan panik. 5 tanda petir di dadanya berkedip karena dia telah mengaktifkan fisik Dewa Petirnya hingga batasnya. Menghadapi situasi seperti itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia memiliki tubuh fisik yang kuat, dia tidak berani gegabah. Ledakan, ketika Mu Chen mengalami sambaran petir hijau lainnya, Sue Tiandou memiliki cahaya berdarah yang melonjak di sekelilingnya tidak jauh. Yang terakhir mendorong kedua telapak tangannya keluar saat itu berubah menjadi tangan berdarah merah tua yang besar saat bentrok dengan petir hijau yang masuk. Tabrakan besar bergema saat tangan berdarah itu hancur. Sue Tiandou mundur beberapa puluh kaki saat matanya berkedip.
Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya melihat kedua orang itu, dalam hati mereka memukul bibir mereka. Keduanya memang bukan orang yang mudah ditangani. Satu benar-benar berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi petir, sementara yang lain menggunakan energi spiritualnya yang kuat untuk menghadapinya. Kekuatan keduanya menyebabkan rasa takut meningkat pada orang lain. Mari kita mulai juga, Luo Li berkata sambil menatap Wen Qingxuan. Wen Qingxuan mengangguk sebelum melihat timnya, kalian tetap di sini. Tidak perlu bagi kalian untuk bergerak maju. Petik 2. Lautan petir ini begitu sangat merajalela sehingga bahkan para ahli energi spiritual pun akan kesulitan untuk melewatinya. Jika rekan satu timnya menghadapinya, itu akan menjadi sedikit terlalu kuat bagi mereka. Piner, Leer dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka pada kata-katanya. Ayo pergi. Sosok Wen Qingxuan dan Luo Li bergerak saat mereka dengan cepat terbang keluar, menyerbu ke sepetak lautan petir hijau. Setelah mereka, beberapa sosok juga terbang. Mereka memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka, jelas mereka memiliki kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa bertahan lama dalam tantangan tersebut. Wang Zong, Wu Yingying dan sisa level yang sama menyerbu ke lautan petir juga. Mereka secara alami memiliki cukup kepercayaan pada kekuatan mereka. Ledakan, saat satu demi satu sosok terus-menerus menyerbu ke lautan petir, tiba-tiba menjadi merajalela ketika satu sambaran petir hijau keluar dari lautan petir ke sosok-sosok itu. Bang! Suara ledakan yang rendah dan teredam terus-menerus bergema saat satu demi satu ahli yang memiliki energi spiritual yang kuat di sekitar mereka langsung menderita. Energi spiritual mereka benar-benar hancur oleh petir saat menyambar mereka. Mereka terbang mundur beberapa ratus kaki dalam keadaan yang mengerikan. Banyak dari mereka memuntahkan darah saat wajah mereka diliputi keheranan. Baru setelah mengalami kekuatannya, mereka menyadari betapa sulitnya bertahan sampai akhir waktu joystick. Di luar lautan petir, ketika mereka yang belum masuk melihat pemandangan yang terbentang di depan mereka, mereka langsung menekan hati mereka yang mulai bergerak. Meskipun harta itu menggoda, hidup mereka bahkan lebih penting. Akademi kayu surgawi ini bukanlah tempat di mana apapun bisa menghasilkan buah. Ledakan guntur terus-menerus berdering di telinga Mu Chen saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Lautan petir ini dalam kekacauan. Namun, tidak ada orang dalam radius beberapa ribu kaki di area tempat dia berada. Mereka mungkin takut bencana yang dibawa oleh identitas sebagai penerus akan mempengaruhi mereka. Ledakan, pilar petir besar lainnya melesat keluar dari lapisan awan dan menghantam tubuh Mu Chen. Mu Chen dipukul kembali sekali lagi saat darah segar mengalir dari lengannya. Rasa sakit yang hebat telah membuatnya mengerutkan alisnya. Wajahnya yang menawan tidak menunjukkan emosi apapun. Dia melihat ke arah lain yang memiliki cahaya berdarah menyebar. Sue Tiandou menahan petir menggunakan energi spiritualnya yang kuat. Meskipun Sue Tiandou akan secara paksa dipindahkan kembali dari kilat, dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mu Chen. Penampilan yang terakhir jauh lebih baik karena dia tidak memiliki luka di tubuhnya. Namun, Mu Chen memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, yang membuatnya tampak dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kakak Mu Chen terlihat mengerikan. Piner berkata dengan nada lembut ketika dia melihat pemandangan itu. Su Huang dengan ringan menggelengkan kepalanya, kekuatan Mu Chen terletak pada tubuh fisiknya, sedangkan kekuatan Sue Tiandou terletak pada energi spiritualnya yang kuat. Dari penampilan, wajar jika yang terakhir terlihat lebih baik. Jika dia meniru apa yang dilakukan Mu Chen, dia pasti sudah berubah menjadi sosok berdarah. Saat mereka berbicara, kilat tiba-tiba merajalela di lautan petir saat kilat hijau berkedip-kedip dengan panik. Saat petir menjadi lebih merajalela, ada orang yang tidak bisa bertahan lebih lama saat mereka dikirim terbang keluar dari lautan petir dengan darah menyembur dari mulut mereka saat mereka jatuh ke tanah. Tubuh mereka hitam karena mereka muncul dalam keadaan yang mengerikan. Melihat mereka menyebabkan banyak orang merasa takut ketika mereka menyadari bahwa semua orang yang dikirim terbang keluar adalah mereka yang telah mencapai kekuatan bencana energi spiritual. Bahkan ahli seperti mereka tidak bisa bertahan lama. Sulit membayangkan betapa tiraninya biduk petir kayu surgawi itu. Waktu mengalir dengan cepat di bawah guntur yang terus menderu. Namun, waktu mengalir seolah-olah tahun telah berlalu bagi mereka yang berada di dalam lautan petir. Mu Chen berdiri di atas awan saat kilat hijau terus-menerus menyambar tubuhnya yang membuatnya mundur.
Permukaan tubuhnya juga tertutup warna hitam saat kulitnya terkoyak oleh ledakan dengan darah segar yang mengalir ke bawah. Namun, darah itu menguap oleh suhu tinggi. Napas Mu Chen sedikit kacau dibandingkan dengan awal saat dia menyadari bahwa sulit baginya untuk menahan petir meskipun fisik petir penta rune miliknya. Meskipun dia tidak menggunakan cara apapun dari energi spiritual untuk bertahan, dia masih mengaktifkan fisik dewa petirnya secara menyeluruh. Mu Chen menyapu pandangannya ke kejauhan, di mana cahaya berdarah memenuhi area itu. Tampaknya telah terbentuk menjadi bola cahaya dengan Sue Tiandou dilindungi di dalamnya. Orang itu tampaknya memiliki cukup metode di lengan bajunya. Waktu joystick harus habis. Mata Mu Chen berkedip saat dia bergumam. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, lautan petir tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Setelah itu, semua orang bisa melihat seberkas cahaya muncul dari ujung lain lautan petir. Sosok-sosok yang tertutup oleh lautan petir itu sebenarnya dibawa ke sisi lain melalui penyedotan. Jelas, orang-orang itu sudah lulus ujian. Namun, jumlahnya tidak melebihi 100. Mayoritas orang yang keluar melalui lautan petir merasa lega. Beberapa dari mereka bergoyang saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Untung waktunya sudah habis, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Gemuruh. Tepat ketika mereka membebaskan diri dari lautan petir, ledakan guntur tiba-tiba terdengar dari lautan petir. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka berubah tak terkendali saat mereka melihat cahaya hijau menyebar di lautan petir. Petir hijau muncul satu demi satu dari awan saat mereka tampak seperti naga besar yang melepaskan kekuatan ganas mereka. Saat ini, hanya ada dua orang di lautan petir. Itu adalah Mu Chen dan Sue Tiandou. Semua orang bisa merasakan bahwa lautan petir menjadi lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan berubah muram, sementara Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya bersukacita. Mereka tidak bisa membantu berharap bahwa Mu Chen akan mati di lautan petir. Lautan petir saat ini baru saja mulai menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada saat ini. Untungnya, hanya mereka berdua yang bisa merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Mereka tidak tahu apakah mereka beruntung atau tidak beruntung. Semua orang penasaran, bertanya-tanya yang mana dari penerus yang bisa keluar dari lautan petir ini. Bab 538 Biduk Petir Kayu Surgawi. Gemuruh. Raungan gemuruh yang merajalela bergema dari lautan petir hijau antara langit dan bumi ini, membuat orang lain merasa khawatir karenanya. Di dua sisi lautan petir, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat lautan petir. Di kedalamannya berdiri dua sosok yang tampak rapuh saat kilat hijau berguling. Seolah-olah mereka akan runtuh di saat berikutnya. Luoli dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang karena bahkan mereka bisa merasakan bahaya yang datang dari lautan petir. Sebelumnya, mereka dengan mudah bertahan selama beberapa waktu. Tetapi jika mereka masuk sekarang, itu mungkin tidak mudah lagi. Sepertinya istana kayu surgawi sedang menguji apa yang disebut penerus. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Apa yang disebut penerus, yang menjadi Mu Chen dan Sue Tiandou tidak memberi mereka manfaat apapun di sini. Sebaliknya, itu membawa mereka sedikit masalah karena semua orang dapat melihat bahwa mereka akan lulus ujian ini jika bukan karena identitas penerus yang mereka berdua miliki. Luoli dengan ringan menganggukkan kepalanya, karena mereka adalah penerus, maka mereka secara alami tidak bisa biasa-biasa saja. Masuk akal bagi istana kayu surgawi untuk meninggalkan ujian seperti itu. Lagi pula, mereka tidak ingin warisan istana kayu surgawi mereka jatuh ke tangan orang yang tidak berguna. Kemudian, kita akan melihat bagaimana mereka akan menerobos situasi ini. Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Ledakan, deru guntur terus bergema saat Mu Chen berdiri di lautan petir. Wajahnya juga dipenuhi dengan kesungguhan saat ini karena dia bisa merasakan betapa merajalelanya lautan petir saat ini. Di bawah awan, ada kilat hijau yang perlahan-lahan menggeliat seolah-olah itu adalah naga hijau besar yang mengaduk-aduk, memancarkan kekuatan menakutkan dari tubuh kolosalnya. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara saat kedua tinjunya terkepal erat. Tatapannya sangat tajam saat ini. Ledakan, lautan petir yang menyeduh meledak di saat berikutnya. Semua orang bisa melihat awan terkoyak saat lampu hijau muncul. Lampu hijau raksasa yang beberapa ratus kaki tersapu. Itu seperti naga besar yang menyerang Mu Chen. Permukaan lampu hijau tidak tampak seperti kilat, itu lebih seperti permukaan pohon kuno, karena dipenuhi dengan pola pohon tua.
Tampaknya tidak merajalela tetapi hanya orang yang menjadi sasarannya yang bisa merasakan kekuatannya. Petir hitam dengan panik berkedip-kedip di tubuh Mu Chen, membuat kulitnya menjadi hitam. Kilauan logam mengalir di permukaan kulit Mu Chen. Jelas, Mu Chen telah mendorong fisik dewa petirnya hingga batasnya. Ledakan, naga besar yang terbuat dari petir menghantam Mu Chen. Petir hitam dan hijau bentrok, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dari tabrakan energi yang kuat. Ledakan, sosok Mu Chen terbang dalam keadaan yang mengerikan. Dia dengan berat menginjak udara selama beberapa ratus langkah, sebelum dia berhasil menstabilkan sosoknya. Kain di bagian atas tubuhnya sudah menjadi abu. 5 rune petir berkedip dengan cahaya di dadanya saat bahunya berlumuran darah. Di kedua ujung laut petir, ada keributan rendah yang bergema. Bahkan bencana energi spiritual puncak akan menderita luka berat akibat petir itu. Namun, Mu Chen berhasil menahannya. Bukankah tubuh fisik orang itu sedikit terlalu kuat? Huff, kamu mencari kematian. Anda sudah dalam keadaan seperti itu dari Divine Wood Lightning Reaper. Saya akan melihat bagaimana Anda akan menanggung sisa waktu 9 joystick. Mulut Wang Zong tersenyum mengejek saat dia melihat pemandangan itu. Mo Yu, Qin Feng dan sisa dari aliansi akademi juga mencibir melihatnya. Wu Yingying menatap sosok di lautan petir saat dia mempertahankan ekspresi dingin. Namun, bila sabit dicengkeram lebih erat, gemuruh, petir meraung lagi. Namun, itu bukan dari arah Mu Chen tetapi dari Sue Tiandou. Wajah yang terakhir sedikit muram saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Energi spiritual tak terbatas berwarna merah darah tersapu karena tampak seperti sungai berdarah yang beredar di sekitarnya yang menahan petir hijau. Energi spiritual merah-merah meledak saat Sue Tiandou juga mundur dari tabrakan saat noda darah muncul di telapak tangannya. Namun, itu dihapus tanpa mengedipkan mata. Dia menatap ke arah Mu Chen saat senyum dingin muncul di bibirnya. Setidaknya dibandingkan dengan Mu Chen, dia memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Jika mereka melanjutkan, kesenjangan antara Mu Chen dan dia akan mulai muncul. Pada saat itu, dia ingin melihat apakah orang itu masih berani berbicara di hadapannya. Petir pertama itu jelas hanya sebuah celah. Laut petir hampir tidak sunyi untuk sesaat sebelum semua orang bisa menyaksikan dengan takjub saat petir besar terus-menerus keluar dari lautan petir saat lampu hijau bergulir. Setelah itu, petir itu menyerang Sue Tiandou dan Mu Chen. Adegan sebelumnya hanya memucat menjadi tidak penting dibandingkan. Jelas, laut petir akhirnya melepaskan kekuatannya. Ketika Mu Chen melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya, wajahnya mau tak mau berubah. Tak lama setelah itu, dia menghentakkan kakinya dengan keras saat energi spiritual berwarna hitam dan putih menyapu, berbenturan dengan Divine Wood Lightning Reaper. Dia akhirnya terpaksa menggunakan energi spiritualnya untuk bertahan. Sungai berdarah menyebar di sekitar Sue Tiandou saat energi spiritualnya yang kuat tersapu. Energi spiritual yang dia kembangkan berbau darah karena menjadi sangat dingin dan tajam. Sungai-sungai berdarah berputar di sekelilingnya, saling tumpang tindih saat serangan petir hijau datang menerjang. Ledakan, ledakan, seluruh lautan petir meledak saat satu kilat hijau demi satu melesat melintasi langit saat mereka bentrok dengan dua sosok itu. Riak-riak yang disebabkan oleh tumbukan merobek lapisan lautan petir. Hati semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Berdasarkan adegan di depan mereka, bahkan ahli bencana energi spiritual puncak akan menjadi abu. Gemuruh, deru besar berlanjut dan, dalam sekejap, 4 joystick waktu telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, semua orang bisa merasakan serangan di perpetir kayu surgawi menjadi semakin merajalela. Luo Li dan Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Ledakan. Naga besar lainnya yang terbuat dari petir merobek pertahanan yang dibentuk oleh energi spiritual hitam dan putih saat menyerang Mu Chen. Sebuah erangan datang dari tenggorokannya saat sosoknya mundur. Sebagian besar tubuhnya hangus karenanya. Ledakan. Di sudut lain, Sue Tiandou juga dikirim kembali. Lengan bajunya robek berkeping-keping saat darah mengalir dari bahunya. Bahkan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya menjadi sedikit kacau. Itu sudah tongkat waktu ke-7. Namun, semua orang tahu bahwa 3 tongkat terakhir adalah yang paling sulit. Cahaya hijau yang dipancarkan dari lautan petir saat bergulir sangat menyilaukan mata. Haha, menghadapi adegan ini, Sue Tiandou tersenyum. Dia memandang Mu Chen dengan senyum main-main saat dia terkekeh. Jika kamu mundur sekarang,
kamu mungkin masih bisa mempertahankan hidupmu. Mu Chen dengan acuh tak acuh meliriknya dan tidak lagi peduli. Mereka yang berada di luar lautan petir menatap Sue Tiandou dengan heran, bukankah dia mengkhawatirkan dirinya sendiri? Ledakan. Saat mereka bingung dengan pertanyaan itu, lautan petir akhirnya benar-benar meledak. Lapisan dan lapisan laut petir terkoyak saat cahaya hijau yang menyilaukan menjadi seperti pilar saat mereka membumbung ke langit, sebelum menyelam ke bawah. Cahaya hijau meluas seolah-olah petir kayu surgawi hendak menembus langit dan bumi. Haha, Sue Tiandou tertawa ketika dia melihat serangan yang masuk. Tinjunya mengepal saat lampu hijau berkedip di tangannya. Itu adalah lonceng kayu hijau yang sederhana dan tanpa hiasan. Lonceng kayu tidak menonjol, tetapi semua orang bisa merasakan energi aneh yang dipancarkan darinya. Lonceng spiritual kayu ini adalah sesuatu yang saya peroleh dari istana kayu surgawi. Kebetulan bisa menahan di petir kayu surgawi. Awalnya, saya tidak berencana untuk menggunakannya. Tapi melihat dari situasi ini, saya tidak bisa memegang tangan saya lagi. Sue Tiandou terkekeh sambil menatap Mu Chen. Dia menjentikkan jarinya saat lonceng spiritual kayu dengan cepat membesar hingga beberapa ratus kaki saat melayang di atas kepala Sue Tiandou. Ledakan, ledakan, The Divine Wood Lightning diperbersiul saat terbang ke bawah dan memukul lonceng spiritual kayu. Sebuah ledakan meraung, namun, tidak peduli bagaimana petir menyambar, itu tidak bisa menembus lonceng spiritual kayu. Di luar lautan petir, orang-orang yang tak ada habisnya tampak iri. Tidak heran Sue Tiandou begitu tak kenal takut, jadi dia memiliki harta karun seperti itu. Sue Tiandou memiliki artefak spiritual yang bisa melindunginya, bagaimana dengan Mu Chen? Beberapa orang memandang Mu Chen. Dari situasi saat ini, tampaknya tidak menjadi masalah bagi Sue Tiandou untuk menahan 3 joystick waktu. Tapi bagaimana dengan Mu Chen? Di bawah tatapan orang lain, wajah menawan Mu Chen masih mempertahankan sikap tenang saat ia mengangkat kepalanya, melihat petir turun. Tak lama setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam saat cahaya berkedip di pupil hitamnya. Ini membuat Mu Chen terlihat lebih sombong. Jika kamu ingin membunuhku, Mu Chen, itu tidak akan mudah. Mu Chen melambaikan lengan bajunya sebagai energi spiritual tak terbatas di sekitarnya langsung menghilang. Orang-orang di luar lautan petir melebarkan mulut mereka dari tindakannya. Orang ini akan memanggil kembali energi spiritualnya. Mu Chen tidak terganggu dengan tatapan itu. Dia tidak hanya menarik energi spiritualnya, dia bahkan duduk sambil membentuk segel dengan kedua tangannya. Permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan kilat hitam. Di bawah kulitnya, pembuluh darahnya seperti cacing tanah saat mereka bergoyang, memancarkan kekuatan yang menakjubkan pada saat yang bersamaan. Dia sebenarnya berencana untuk menahan di petir kayu surgawi dengan tubuh fisiknya. Orang itu, apakah dia mencari kematian? Semua orang tercengang dengan tindakannya. Bab 539 membersihkan dengan fisik. Gemuruh. Petir yang menghancurkan bumi meraung saat bergema di wilayah tersebut. Di dalam lautan petir, awan petir bergulung-gulung dengan panik. Di atas langit, ada naga besar yang sedang menyelam. Dilihat dari kekuatan mereka, sepertinya mereka berniat untuk menghancurkan tanah ini. Di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen diam-diam duduk di lautan petir saat dia telah menarik semua energi spiritual di sekitarnya. Wajahnya yang menawan sangat tenang saat ini saat dia sedikit mengangkat kepalanya. Kegilaan melonjak dari kedalaman matanya saat pupil hitamnya memantulkan kilat hijau. Karena Pentarune Lightning fisik tidak mampu menghentikanmu, maka mari kita membuatnya lebih kuat. Mu Chen dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia memiliki ekspresi teguh di wajahnya. Meskipun biduk petir kayu surgawi itu menakutkan, itu juga merupakan kesempatan bagi Mu Chen. Budidaya fisik Dewa Petir tidak dapat dipisahkan dari petir. Tidak peduli petir apa itu, semuanya berasal dari Dao yang sama. Menggunakan energi seperti itu untuk memperbaiki fisik Dewa Petirnya hanya akan meningkatkan efisiensinya. Namun, itu mengandung sedikit bahaya juga. Lagi pula, tidak mungkin mengendalikan energi seperti itu. Saat dia kehilangan kendali, dia akan menderita luka parah karenanya. Namun, sejak kapan jalur kultivasi Mu Chen menyimpang dari kata bahaya? Tanpa kemauan yang besar, jalan untuk menjadi seorang ahli hanya bisa biasa-biasa saja. Oleh karena itu, bahaya ini bukanlah sesuatu yang membuat Mu Chen merasa takut. Kedua matanya tertutup rapat saat kedua tangannya membuat segel untuk mengolah fisik Dewa Petir. Di dalam tubuhnya,
Energi spiritual juga melonjak seolah-olah ada musuh besar saat membuat persiapan. Ledakan. Saat petir meraung, kilat hijau melesat melintasi cakrawala saat menukik ke bawah tanpa keringanan hukuman sedikit pun saat menghantam Mu Chen. Seolah-olah Mu Chen menderita dampak besar saat tubuhnya bergetar. Daging dan kulitnya terkoyak saat darah segar mengalir, membasahi separuh tubuhnya dengan darah. Namun meski begitu, Mu Chen menutup kedua matanya rapat-rapat. Hanya tubuhnya yang sedikit gemetar yang bisa menunjukkan pemberontakannya. Teseses. Petir hitam dan hijau berkedip di permukaan tubuh Mu Chen saat kedua energi itu memulai pertempuran mereka, tidak saling memberi jalan. Ledakan, ledakan, petir terus-menerus meraung saat satu petir naga hijau demi satu menukik ke bawah dan menyerang tubuh Mu Chen. Petir berkedip dengan liar saat lampu hijau hampir menutupi Mu Chen. Di langit tempat duduk Mu Chen, awan terkoyak. Dalam beberapa ratus kaki darinya, ruang dipelintir dari dampak kekerasan. Adegan itu adalah sesuatu yang membuat kulit kepala orang lain tergelitik. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan menjadi lebih muram saat ini. Karena betapa dahsyatnya energi petir itu, mereka tidak bisa merasakan riak energi spiritual yang datang dari Mu Chen. Karena itu, mereka tidak tahu apakah situasinya baik atau buruk. Orang itu terlalu ceroboh. Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Meskipun Mu Chen muncul dengan kekuatan bencana tubuh manusia, dia sangat menyadari jumlah kartu yang dimiliki Mu Chen di lengan bajunya. Jika dia benar-benar melepaskannya, dia tidak akan mendarat dalam keadaan yang begitu mengerikan oleh Divine Wood Lightning Dipper. Namun, siapa yang menyangka bahwa dia menyerah pada metode itu dan memilih metode yang paling bodoh. Murid Luoli menatap daerah di mana lampu hijau melebar saat dia tidak berbicara. Pada saat ini, dia memilih untuk percaya pada Mu Chen, karena yang terakhir bukanlah orang yang sembrono. Karena dia membuat pilihannya, maka dia secara alami memiliki alasan dan kepercayaan diri untuk melakukannya. Sue Tiandou baik-baik saja dengan menggunakan lonceng spiritual kayu. Wen Qingxuan melihat ke arah lain di mana Sue Tiandou berdiri. Lonceng hijau melayang di kepalanya saat memancarkan kilau hijau samar. Biduk petir kayu surgawi yang jatuh dari surga semuanya bertahan olehnya. Itu harus menjadi artefak spiritual Peerless Ring. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk melawan Dipper petir kayu surgawi. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan baginya untuk melanjutkan. Oleh karena itu, perbandingan antara keduanya cukup jelas. Yang satu mudah sementara yang lain berlumuran darah. Sebelum berakhir, tidak ada yang bisa menjamin hasilnya. Luoli berkata dengan lembut. Wen Qingxuan hanya bisa mengangguk pada kata-katanya. Diskusi semacam itu tidak hanya terbatas pada mereka berdua. Semua orang melakukan hal yang sama di wilayah ini. Bagaimanapun, kesulitan Mu Chen dan kemudahan Sue Tiandou terlalu jelas. Waktu mengalir di antara diskusi. Waktu 3 joystick akan segera berakhir. Gemuruh. Raungan gemuruh yang merajalela masih bergema di antara langit dan bumi ini. Sue Tiandou berdiri di udara saat kedua tangannya berada di belakangnya. Energi spiritual merah darah terus-menerus melonjak keluar dari tubuhnya ke dalam bel kayu. The Divine Wood Lightning Dipper sedang memukul bel kayu karena mengeluarkan suara yang tajam dan jernih. Namun, itu masih tidak dapat menyakitinya, hanya sedikit menguras energi spiritualnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, dia jelas terlalu mudah. Tatapan Sue Tiandou acuh tak acuh saat dia melihat ke arah lain, yang memiliki kilat hijau menyebar. Samar-samar, dia bisa melihat sosok itu tidak lagi gemetar, seolah dia menahannya dengan paksa. Sebuah noda ejekan muncul di bibirnya. Orang itu benar-benar mencari kematian. Apakah dia benar-benar mencoba menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan Dipper petir kayu surgawi? Yang disukai Luoli sebenarnya sampah seperti itu. Sue Tiandou menggelengkan kepalanya dengan kasihan saat seringai dingin yang menggantung di mulutnya menjadi lebih kaya. Waktu berangsur-angsur mengalir karena semua orang bisa merasakan bahwa lautan petir yang semula merajalela secara bertahap mulai tenang. Jelas, ini adalah tanda bahwa biduk petir kayu surgawi telah berakhir. Ledakan, petir hijau raksasa terakhir bersiul saat menukik ke bawah. Raungan gemuruh bergema di langit saat itu benar-benar menghilang. Seluruh wilayah tampaknya menjadi sunyi senyap. Sue Tiandou berdiri di langit saat dia mengulurkan tangannya. Lonceng kayu di atas kepalanya dengan cepat menyusut sebelum mendarat di tangannya. Dia meliriknya dan memperhatikan bahwa permukaan bel kayu telah sedikit tumpul. Jelas, ada kausan. Sepertinya sudah berakhir. Sue Tiandou dengan acuh tak acuh tersenyum.
Dia melihat cahaya hijau cemerlang dari kejauhan. Tidak ada riak energi spiritual yang datang dari arah itu. Bukan hanya dia, semua orang di kedua ujung lautan petir juga mengarahkan pandangan mereka. Mereka memikirkan pertanyaan yang sama, bertanya-tanya seperti apa situasi di dalam. Di bawah tatapan mereka, lampu hijau berangsur-angsur menyebar. Saat lampu hijau menyebar, sosok yang duduk secara bertahap muncul sebelum menunjukkan dirinya ke mata semua orang. Desis. Ketika sosok itu jelas bagi semua orang menghirup udara dingin. Wajah Luoli dan Wen Qingxuan juga berubah. Sosok yang duduk dengan tenang memiliki warna merah tua yang menutupi tubuhnya. Permukaan tubuhnya ditutupi oleh lapisan-lapisan darah yang mengering. Darah menutupi setiap inci tubuhnya. Warna merah tua membuat orang lain merasa kulit kepala mereka kesemutan saat melihatnya. Mereka hanya bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang dialami Mu Chen sebelumnya yang menyebabkan lapisan darah segar seperti itu berubah menjadi warna ini. Dia tidak mungkin mati, kan? Seseorang dengan tenang berkata karena tidak ada gerakan di lapisan darah itu, bahkan tidak ada pernapasan. Dia pantas mendapatkannya. Orang-orang dari Akademi Spiritual Sein dan Aliansi Akademi memiliki kegembiraan memenuhi wajah mereka saat mereka memaksakan suara dengan kertakan gigi mereka. Wu Yingying juga menggertakkan giginya saat tangan yang memegang pedang sabitnya memutih karena kekuatan yang dia gunakan. Sue Tiandou menatap sosok berdarah itu sambil tersenyum acuh tak acuh. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tidak memperhatikan. Dia mengambil langkah menuju salah satu ujung laut petir. Postur langkahnya yang tegas dan mantap membuatnya tampak seperti seorang pemenang. Dia awalnya ingin bertarung dengan Mu Chen, tetapi siapa yang mengira bahwa yang terakhir tidak memiliki keberuntungan untuk itu. Tidak bisa melewati ujian seperti itu, menyelamatkan usahaku. Sue Tiandou berkata dengan acuh tak acuh. Dia maju selangkah. Retakan. Tepat ketika dia bergerak, tiba-tiba ada suara retak yang bergema di daerah yang sunyi ini. Langkah Sue Tiandou membeku saat dia menoleh, sedikit demi sedikit. Dia mengarahkan pandangannya ke sosok darah yang tidak bergerak. Detik berikutnya, pupil matanya menyusut saat dia melihat retakan halus muncul di lapisan darah kering yang menyebar dengan cepat. Retakan, retakan. Suara retakan menjadi lebih terkonsentrasi bahkan mereka yang berada di kedua sisi lautan petir dapat mendengarnya dengan jelas. Tak lama setelah itu, wajah mereka berubah saat mereka melihat sosok itu. Potongan-potongan darah kering benar-benar jatuh. Setelah lapisan darah kering itu terlepas, kulit yang tampak cerah muncul dengan fluoresensi yang bersinar di permukaan kulit. Di bawah kulit, cahaya hijau samar bisa terlihat. Potongan-potongan darah kering dengan cepat jatuh sepenuhnya. Saat lapisan darah jatuh, sosok Mu Chen, sekali lagi, muncul di hadapan semua orang. Dia masih duduk dengan mata terpejam. Namun, semua orang bisa merasakan seolah-olah cahaya dipancarkan dari tubuhnya. Samar-samar, ada raungan gemuruh halus yang bergema dari tubuhnya. Sue Tiandou telah mengarahkan pandangannya ke sosok itu. Mata Mu Chen sedikit bergetar saat dia perlahan membukanya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Ketika dia membuka matanya, semua orang bisa mendengar gemuruh petir yang, sekali lagi, bergema di area ini. Petir hijau dan hitam terjalin di pupil hitamnya, membuat pemuda itu tampak lebih misterius. Banyak orang yang napasnya terhenti seketika itu juga. Bahkan orang-orang dari Akademi Spiritual Sein dan Aliansi Akademi memiliki seringai beku di wajah mereka. Mu Chen, dia sebenarnya masih hidup. Dia benar-benar telah bertahan dari biduk petir kayu surgawi yang menakutkan dengan tubuh fisiknya. Pada saat ini, bahkan wajah Sue Tiandou menjadi jelek. Sedangkan senyum menawan muncul di wajah Luoli dan Wen Qingxuan. Bab 540 10 potongan harta karun. Puncak itu sangat sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat sosok ramping yang muncul setelah lapisan darah kering merobek tubuhnya, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Mu Chen benar-benar akan berhasil menahan serangan menakutkan dari Divine Wood Lightning Dipper dengan tubuh fisiknya. Itu terlalu menakutkan. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka bergumam. Berapa tingkat yang dicapai tubuh fisik orang itu untuk dapat mencapai prestasi seperti itu? Di bawah suara diskusi yang lebih rendah, ekspresi wajah Sue Tiandou sedikit jelek. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Meskipun mereka berdua telah bertahan di lautan petir, tingkat keberhasilan mereka dikategorikan karena banyak orang memiliki jawaban di hati mereka. Bagaimanapun,
dia telah meminjam kekuatan objek eksternal, sementara Mu Chen bergantung pada tubuh fisiknya. Meskipun mereka tidak membicarakannya, mereka masih akan merasa bahwa Mu Chen telah melampaui Sue Tiandou dalam pencapaiannya di Lautan Kilat. Hanya titik ini saja adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Sue Tiandou. Dia berasal dari keluarga kerajaan klan Dewa Darah, statusnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mu Chen. Sekarang, dia sebenarnya ditekan oleh Mu Chen. Noda haus darah melintas di mata Sue Tiandou saat dia dengan sinis menatap Mu Chen. Hebat, saya tidak pernah berharap Anda memiliki kartu seperti itu tersembunyi di lengan baju Anda. Petik 2, kau menyanjungku. Mu Chen berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Sue Tiandou mengangkat bahunya sambil terkekeh. Sekarang ini menarik. Jika Anda mati di dalamnya, Anda akan mengecewakan saya. Penglihatan Luoli tidak terlalu buruk. Percayalah, kamu akan merasa lebih tertarik. Mu Chen berkata jujur sambil menatap Sue Tiandou. Betulkah? Maka saya harus menatap dengan mata besar dan menonton. Noda ejekan muncul dari sudut bibir Sue Tiandou. Kamu akan memiliki kesempatan. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi terganggu. Dengan ketukan kakinya, dia sudah terbang keluar dari lautan petir dan mendarat di samping Luoli dan Wen Qingxuan. Apa kamu baik-baik saja? Luoli bertanya meskipun faktanya Mu Chen terlihat baik. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Kedua tinjunya mengepal erat saat senyum muncul dari sudut bibirnya. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat lagi. Risiko yang dia ambil sebelumnya adalah jalan yang benar. Meskipun menyakitkan, kekuatan yang diperoleh melalui penderitaan adalah kekuatan sejati. Mu Chen menyapu pandangannya. Banyak orang yang telah menyentuh pandangannya semua mengalihkan pandangan mereka. Ada rasa hormat di mata mereka. Meskipun yang terakhir tampaknya hanya memiliki bencana tubuh manusia dalam kultivasi, mereka mengerti bahwa bahkan para ahli energi spiritual tidak dapat melawannya. Tubuh fisik orang itu terlalu kuat. Mereka tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Ketika Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya telah menyentuh tatapan dengan Mu Chen, mata mereka agak gelap. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka. Tatapan Wu Yingying menyentuh mata Mu Chen untuk sesaat, sebelum dia menoleh dengan ekspresi dingin. Tangan yang menggenggam erat pedang sabitnya telah mengendur. Namun, ketika dia menyadari pikirannya yang baik, dia tercengang. Tak lama setelah itu, dia merasa marah, mengapa dia peduli dengan hidup dan mati seorang mesum. Tatapan Mu Chen melompat melalui semua orang saat ia menatap istana hijau besar. Area ini sudah menjadi bagian depan istana sebagai tangga batu hijau sebelum mereka membentang ke istana. Ini adalah Akademi Kayu Surgawi. Setelah semua waktu dan usaha mereka akhirnya berdiri di sini. Ketika tatapan Mu Chen menatap istana kuno, semua orang yang telah melewati ujian lautan petir juga mengarahkan pandangan mereka. Ketika mereka mulai, ada ribuan tim dan saat ini, hanya ada 100 orang. Tingkat eliminasi terlalu mengkhawatirkan. Ayo pergi. Mu Chen adalah orang pertama yang menyerang saat kakinya mengetuk tangga batu dan langsung menuju istana seperti anak panah yang ditembakkan. Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti dengan cermat. Pada saat yang sama, Sue Tiandou, Wang Zong, Mo Yu dan yang lainnya juga berubah menjadi stik cahaya saat mereka terbang keluar. Akademi Kayu Surgawi tepat di depan mereka. Selama mereka membuat langkah lain itu, mereka akan dapat mencapai tempat terpenting dari istana kayu surgawi. Berdesir, hembusan angin yang cepat bergema saat hampir 100 orang yang hadir telah mendorong kecepatan mereka ke batas mereka. Di bawah kecepatan mereka, ribuan anak tangga hanya butuh sesaat bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Setelah itu, Mu Chen berdiri di puncak saat tatapannya tiba-tiba melebar. Istana kuno terlihat jelas di depan matanya. Istana besar itu sangat megah sehingga membuat mereka terlihat sekecil semut di depannya. Istana ini tidak memiliki tembok karena dikelilingi oleh alun-alun hijau kayu yang luas. Di alun-alun, ada 10 pilar hijau yang berdiri menjulang. Pilar-pilar itu tingginya kira-kira ribuan kaki, seolah-olah menembus awan. Pilar hijau yang menjulang dipenuhi dengan rune cahaya yang dalam saat cahaya redup dipancarkan. Itu memberi orang lain perasaan bahwa itu tidak bisa diguncang. Namun, tatapan Mu Chen dan kelompoknya hanya berhenti di 10 pilar yang menjulang untuk sesaat sebelum mengarahkannya ke puncak mereka. Ada 10 bola lampu hijau dan di dalam bola lampu itu, ada gelombang riak energi spiritual yang dipancarkan dari mereka.
menyebabkan energi spiritual antara langit dan bumi ini tampak seolah-olah sedang mendidih. Tatapan semua orang tertuju pada bola-bola cahaya itu. Tak lama setelah itu, ada kobaran api yang melonjak dari mata mereka karena mereka bisa samar-samar melihat bahwa di dalam setiap bola cahaya, ada peralatan. Itu adalah pedang, gulungan, atau armor. Namun, barang-barang itu memancarkan riak energi spiritual dalam jumlah yang mencengangkan. Jelas, itu bukan produk biasa Anda sehari-hari. Tatapan semua orang menatap 10 bola cahaya yang panas. Meskipun mereka tidak bisa menjamin barang apa yang ada di bola cahaya itu, bahkan seorang retard akan mengatakan bahwa itu adalah harta karun. Aku khawatir, bahkan artefak semu ilahi hadir di dalamnya. Luo Li mendekati Mu Chen saat dia berbicara dengan lembut. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia menganggukkan kepalanya, tetapi tindakannya tidak dapat diperhatikan. Tatapannya menyapu melewati bola-bola ringan itu saat dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Luo Li, kamu pergi ke kiri ketiga dan Kapten Wen Qingxuan, pergi ke kanan kelima. Luo Li dan Wen Qingxuan tertegun sejenak saat mereka dengan tenang menganggukkan kepala. Dari kelihatannya, sepertinya Mu Chen tahu beberapa hal. Ayo pergi. Mata Mu Chen berkedip dan, setelah itu, dia mengeluarkan gonggongan yang dalam. Sebuah gambar naga muncul di bawah kakinya saat dia terbang keluar. Berdesir, Luo Li dan Wen Qingxuan terbang dalam sekejap saat mereka menyerang bola cahaya yang telah disebutkan Mu Chen sebelumnya. Ketika mereka bergerak, Mu Chen juga telah mendorong kecepatannya hingga batasnya. Yang dia targetkan adalah bola cahaya di kanan ke-9 karena dia sudah tahu harta apa yang ada di sana dengan identitasnya sebagai penerus. 3 lampu yang dia tunjukkan adalah yang paling kuat di antara semuanya. Ketiganya adalah artefak semu ilahi. Meskipun artefak semu ilahi berada pada level terendah di antara artefak surgawi, mereka telah melampaui kategori artefak spiritual. Setiap artefak surgawi memiliki kekuatan untuk meningkatkan kekuatan seseorang secara eksplosif. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak spiritual. Saat ini, selain dari Great Meru Demonic Pillar, Mu Chen hanya memiliki Demonic Dragon Devouring Spear yang bisa dia sebut sebagai harta karun. Meskipun itu adalah artefak spiritual peringkat peerless, itu sangat tidak dapat dibandingkan dengan artefak kuasa divine. Ketika mereka bertiga bergerak, itu benar-benar membuat semua orang yang mengincar bola-bola ringan itu bergerak juga. Kecepatan mereka tidak lambat karena mereka segera meledak. Namun, mereka tidak bisa menilai mana yang terbaik di antara 10 bola cahaya dan hanya bisa mencoba keberuntungan mereka. Mu Chen, bagaimanapun, tidak ragu-ragu. Naga di bawah kakinya meraung saat menjadi seperti naga yang membumbung tinggi. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan pilar ke-9 yang menjulang tinggi. Setelah itu, sosoknya meledak dan pada saat berikutnya, dia sudah muncul di puncak pilar. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang ada di depannya. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan samar-samar bisa melihat objek dalam cahaya. Itu adalah segel batu yang diukir dari beberapa item yang tidak diketahui. Segel batu berwarna hijau tua karena terlihat sangat antik. Tidak ada pola bunga yang tidak perlu di atasnya, hanya kura-kura hitam yang diukir di atasnya. Kura-kura itu sangat berbintik-bintik, seolah-olah bertahun-tahun dan bulan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan bekasnya. Garis pandang Mu Chen terfokus pada segel kura-kura batu karena dia bisa merasakan energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi berat. Tatapannya membeku saat itu juga. Apa objek yang tangguh? Dengan hanya melihat, seolah-olah dia memiliki puluhan ribu kati yang ditempatkan padanya sampai-sampai bahkan energi spiritualnya terpengaruh olehnya. Memang layak menjadi artefak semu ilahi. Mu Chen memuji dalam hatinya. Dengan berita tentang penerus, dia sudah tahu bahwa ada benda suci di istana kayu surgawi yang disebut segel kura-kura hitam yang bisa menekan apapun. Dari kelihatannya, ini seharusnya. Karena dia sudah menemukan harta karun itu, tidak mungkin dia menyerah. Dia mengedarkan energi spiritualnya saat kilat hitam berkedip di permukaan tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya saat menembus cahaya, menuju segel kura-kura hitam dengan kecepatan kilat. Set. Namun, tepat ketika dia hendak meraih segel kura-kura hitam, angin yang sangat kencang bergema di atas kepalanya. Tombak darah diarahkan ke kepalanya karena membawa bau darah yang busuk dalam sudut yang sangat menantang. Serangan itu sangat kejam. Selama Mu Chen meraih segel kura-kura hitam, tombak itu akan menembus otaknya.
Tatapan Mu Chen melewati tombak panjang. Di belakang tombak, itu adalah Sue Tiandou, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Adapun tatapannya, dingin saat ini. Orang ini benar-benar menghantui karena dia telah mengawasinya dan tidak membiarkannya pergi.